Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwati wa ahibai, alhamdulillah, di pagi yang berbahagia ini Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita di salah satu rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah satu kenikmatan, satu fadl minallah bagi saya tersendiri secara khusus dan juga bagi kita semuanya. Karena sejatinya acara ini tidak kita rencanakan. Namun seperti dalam pepatah dikatakan rubba daratin nafi'ah. Bisa jadi satu musibah itu malah mendatangkan manfaat. Semula rencananya saya harus kembali ke Jakarta kemarin sore. Namun karena miscommunication, ada salah paham, akhirnya salah beli tiket sehingga harus pulang, baru bisa pulang sore ini. Saya bilang sudah, insya Allah ada manfaatnya salah. Dan alhamdulillah saya bisa berjumpa dengan asatidzah di sini, ya, alumni dari STD dan juga yang lainnya, dan juga dengan antum sekalian. Ikhwati wa ahibai, Allah subhanahu wa ta'ala telah menegaskan dalam beberapa ayat bahwa riba adalah satu perbuatan dosa dan bahkan menjadi dosa yang besar. Sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau kalian tidak bertaubat dari praktek riba, maka ketahuilah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah mengumandangkan peperangan melawan orang-orang yang memakan riba. Allah dan Rasulnya mengumandangkan peperangan melawan orang-orang yang memakan riba. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyatakan bahwa kelak di hari kiamat, tatkala semua manusia telah dibangkitkan di alam mahsyar, maka akan dikatakan kepada para pemakan riba, al-murabun, khudhu silahakum, segera ambil senjata kalian, karena Allah subhanahu wa ta'ala mengumandangkan perang melawan kalian. Allah subhanahu wa ta'ala juga telah menyatakan pada ayat sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tinggalkanlah riba yang masih tersisa jikalau kalian sebagai orang-orang yang beriman. Sehingga kalau kita cermati ayat ini dengan metode mafhumul mukhalafah, analogi terbalik, kalau orang yang beriman dia akan meninggalkan riba, maka logikanya orang yang tidak meninggalkan riba berarti dia tidak beriman. Ya, ayat ini dan juga ayat yang lainnya menjadi dasar banyak para ulama untuk mengatakan dosa riba adalah dosa terbesar setelah asyirku billahi azza wa jal. Karena tidak pernah ada dosa selain riba yang pelakunya ditantang perang oleh Allah azza wa jal. Di antara dalil yang menggambarkan tentang betapa besarnya dosa riba, Rasulullah bersabda, dirhamun akaltahu minar riba a'zamu indallah min sittin wa thalathina zinyatan yazniha rajul. Satu dirham yang engkau makan dari hasil riba, dosanya di sisi Allah lebih besar dibanding orang yang berzina 36 kali. Bukan karena dosa zina itu ringan, tapi karena dosa ribanya yang terlalu besar.
Di hadis lain, riwayat lain, Nabi mengatakan ar-riba bid'un wa sab'una syu'bah. Riba itu memiliki 70 sekian model, 70 sekian pintu, 70 sekian cabang. Banyak model-model riba, macam-macam riba, praktek-praktek riba. Adnaha, dosa riba yang paling kecil, ka'an yazniya rajulu bi ummih. Dosa riba yang paling ringan itu bagaikan orang yang menzinai ibu kandungnya sendiri. Masihkah ada keraguan bagi kita akan dosa dan buruknya riba? Masihkah ada di pikiran kita bahwa oh, riba itu kecil, cuma 0,5%, hanya sekian persen, hanya lunak, ini adalah pinjaman lunak. Selunak-lunaknya riba, sekecil-kecilnya riba adalah bagaikan Anda menzinai ibu sendiri. Kalau di dalam riwayat lain dinyatakan bahwa al-khamr ummul khaba'ith, khamr itu adalah induk dari segala perbuatan dosa, maka ketahuilah dosa riba lebih besar dari minum khamr. Sampai-sampai suatu hari ada seorang yang bersumpah, sungguh demi Allah, kalau ada dosa selain syirik yang lebih besar dari dosa minum khamr, maka istriku aku ceraikan, katanya. Maka kasus ini ditanyakan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, apakah istrinya terceraikan? Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, anzirni, beri aku kesempatan untuk mempelajari kasus ini. Keesokan harinya beliau mengatakan istrinya telah cerai. Istrinya telah terceraikan. Kenapa? Karena aku dapatkan dosa riba lebih besar dari dosa minum khamr. Dosa riba lebih besar dibanding dosa minum khamr. Katanya istrinya telah terceraikan. Kenapa demikian? Para peminum khamr, walaupun oleh Nabi dikatakan ummul khaba'ith, dengan minum khamr orang akan berbuat dosa yang lainnya karena nalarnya hilang, akal pikirannya rusak. Tapi sejelek-jeleknya minum khamr, maka pemakan riba dosanya lebih buruk di sisi Allah Azza wa Jal. Ikhwatul iman, karena itu para ulama sepanjang sejarah ijma bersepakat bahwa riba adalah salah satu dosa besar. Sepakat para ulama itu dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak dari mereka mengatakan riba adalah dosa terbesar setelah asyirku billah azza wa jalla. Ikhwatul iman, walaupun dosa riba adalah dosa yang paling besar, namun kenyataan di lapangan, kenyataan di masyarakat, banyak dari kita yang masih memandang sebelah mata, menganggap remeh dosa riba dengan berdalih ini adalah pinjaman lunak, bunganya kecil, bunganya hanya 0,0 sekian persen, hanya sekian ribu rupiah, ada kesempatan untuk bertobat, kapan lagi kalau tidak sekarang? Dengan berkata kapan lagi kalau kita tidak menggunakan skema KPR, kapan lagi kita bisa punya rumah, kapan lagi kita bisa punya kendaraan dan lain sebagainya. Dengan dalil nanti kalau sudah lunas saya bertobat kepada Allah subhanallah. Siapa yang menjamin Anda punya kesempatan untuk bertobat kepada Allah azza wa jalla? Ada lagi yang berdalih, tapi lihat fulan dan fulan, walau usahanya dibiayai dengan kredit perbankan, dibiayai dengan praktek riba, dia menjalankan praktek-praktek riba yang berhutang di sana akan terkena denda, bunga dan seterusnya. Tapi kenyataannya usahanya sukses, usahanya maju, hartanya melimpah ruah, tidak hancur. Ya, itu hanya sesaat, itu hanya sementara. Banyak para ulama mengatakan telah menjadi sunnatullah, telah menjadi sunnatullah.
itu adalah satu kebiasaan yang akan Allah jalankan, akan Allah terapkan, Allah akan wujudkan, bahwa para pemakan riba tidaklah akan mati kecuali setelah hancur. Setelah hancur harta kekayaannya, setelah hancur kehidupannya. Kenapa? Karena Allah telah berjanji, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah itu pasti akan membinasakan riba dan melipat gandakan sedekah. Dijelaskan oleh para mufassirun bahwa dalam ayat ini kata-kata mahaqa yamhaqu itu adalah fi'lun muta'addi, kata kerja yang membutuhkan objek. Harus ada objeknya, seperti memukul, harus ada yang dipukul. Kalau ada yang berkata, saya baru saja memukul, ternyata tidak ada, siapa yang dipukul? Tidak ada, berarti Anda tidak memukul. Seperti ada orang mengatakan, saya membunuh, siapa yang Anda bunuh? Tidak ada, berarti dia tidak membunuh. Demikian pula dengan kata mahaqa yamhaqu, itu adalah fi'lun muta'addin, pasti ada objeknya, ada yang dihancurkan, ada yang dibinasakan. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah akan menghancurkan riba dan melipat gandakan sedekah. Kalau kita lihat prakteknya, riba kenyataannya eksis, kenyataannya merajalela, kenyataannya besar, luar biasa, banyak di masyarakat, banyak dilakukan oleh masyarakat. Ya, karena itu para ulama mengatakan yang dihancurkan bukan perbuatannya, karena perbuatannya akan terus terjadi dan terus terjadi, tidak pernah hilang dan tidak pernah hapus dari masyarakat. Riba akan terus ada di masyarakat, tapi yang hancur adalah para pelakunya, yang hancur adalah para rentenirnya. Keberkahannya hancur, sehingga walaupun dia punya harta yang melimpah, dia tidak pernah merasakan keberkahannya harta yang banyak. Hidupnya gersang. Dia walaupun punya miliaran rupiah, dia senantiasa merasa kemiskinan, merasa dalam kondisi terjepit, dalam kondisi susah, dalam kondisi kurang. Keberkahan riba dihapuskan, dan bisa jadi pelakunya pun akan dihancurkan dengan dosa dia memakan riba, dibinasakan dengan hartanya. Betapa banyak para rentenir mati terbunuh gara-gara hartanya. Betapa banyak para rentenir Allah hancurkan bukan hanya pada hartanya, anak keturunannya, pada istrinya. Lihatlah keluarga para rentenir, istrinya selingkuh, istrinya digondol orang, anaknya terjerat dalam narkoba, anaknya idiot, anaknya gila, narkoba dan lain sebagainya, kriminal. Kenapa? Allah hancurkan. Itu cara Allah Subhanahu wa taala menghancurkan riba dan para pelakunya. Rasulullah SAW telah menyatakan, "Ar-riba wa in kathura fa'aqibatuhu ila qal." Riba walaupun sesaat bisa melipat gandakan kekayaan, walaupun riba itu berlipat ganda, karena memang riba itu diambil dari kata roba yarbu yang artinya adalah ziyadah. Riba betul dia akan bertambah, tapi tidak akan seterusnya. Itu akan sampai pada satu titik di mana riba akan hancur berantakan, akan luluh lantah. Allah akan habiskan, Allah akan binasakan riba dan pemakannya. Riba wa in kathur. Riba walaupun sesaat bisa banyak, tapi tidak akan lama, cepat atau lambat riba itu akan qalla, akan habis dan binasa. Dan itu yang terjadi pada praktek para pemakan riba. Sesaat memang banyak, tapi ternyata tarikh, sejarah telah membuktikan bahwa riba akan menghancurkan pelakunya dan juga akan habis riba tersebut. Betapa banyak orang yang dia menjalankan praktek riba secara hitung-hitungan, secara angka, harusnya dia kaya raya, tapi kenyataannya dia tidak punya harta, hartanya habis, ditipu orang, diambil orang, dikhianati orang, bahkan istrinya pun ikut mengkhianati dia. Ia bekerja jerih payah, banting tulang, peras keringat, ternyata harta yang didapatkan oleh istri yang diberikan kepada lelaki lain sebagai hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala atas
orang-orang yang makan riba. Ar-riba wa in katsura fa aqibatuhu qal. Itu satu ketentuan Allah yang telah Rasulullah kabarkan, pasti cepat atau lambat riba itu akan hancur. Krisis ekonomi 97-98 membuktikan betapa rapuhnya sendi-sendi ekonomi yang dibangun di atas pondasi riba. Produksi, konsumsi, jasa kala itu berjalan normal. Pasar luar biasa, pertumbuhan konsumen luar biasa di negeri kita. Namun negeri kita hancur. Siapa yang menghancurkan? Praktek riba. Ketika perbankan yang ada mengambil investasi dengan skema riba dari orang-orang Yahudi, digelontorkan dana besar-besaran dalam bentuk dolar, dan sekejap dalam waktu yang bersamaan para investor Yahudi menarik investasinya dari pasar Indonesia, sehingga para perbankan yang semula membesarkan banknya dengan dana riba dari orang-orang Yahudi, ketika dipaksa harus mengembalikan investasinya, maka mereka berbondong-bondong membeli dolar, yang menyebabkan terjadinya ras, kepanikan di pasar uang, pasar falas. Semua orang akhirnya membeli dolar dan menjual rupiah. Rupiah yang kala itu berbanding dolar, 1 dolar berbanding 2.000 rupiah. Dalam waktu yang singkat 1 dolar menjadi senilai 20.000 lebih. Hancurlah ekonomi Indonesia. Bukan rakyat yang rusak ekonominya, bukan, tapi kerusakan ekonomi tersebut disebabkan oleh segelintir orang yang menjalankan praktek riba. Hancurlah ekonomi kita. Hingga saat ini nilai kurs rupiah kita belum kembali seperti sedia kala. 1 dolar masih senilai 13.000 lebih. Kita masih kesusahan mengembalikan ekonomi Indonesia. Kenapa? Karena kita masih berpijak, negara kita, ekonomi kita masih menggunakan skema riba, sehingga tidak akan pernah kembali. Itu bagian dari bukti bahwa riba cepat atau lambat akan hancur. Hancurnya ekonomi Amerika juga karena praktek riba. Mereka ketika menghutangkan, memberikan kredit perumahan kepada masyarakatnya dengan perjanjian ketika ada kredit macet maka perumahan akan disita. Maka masyarakat Amerika kala itu dan masyarakat internasional berbondong-bondong membeli properti di Amerika. Dengan harapan apa? Kalau bisa melunasi akan memiliki properti di Amerika dan bisa dijual dengan harga mahal. Karena properti di sana paling menjanjikan saat itu. Namun tatkala masyarakat berbondong-bondong membeli properti dan ternyata ada satu kebijakan pemerintah Amerika yang salah persepsi, sengaja mempermainkan harga minyak. Amerika menghentikan produksi minyak untuk menaikkan harga jual minyak, karena kebanyakan broker-broker minyak adalah perusahaan-perusahaan Amerika. Amerika membuat isu untuk menjadi kedok perebutan sumber energi, perang dunia. Menjadi alasan bagi Amerika untuk memperebutkan ladang minyak di Afghanistan dan yang lainnya. Amerika membuat analisa bahwa cadangan minyak Amerika akan habis dalam waktu 12 tahun. Maka produksi minyak Amerika berhenti. Amerika membeli minyak besar-besaran untuk disuntikkan ke dalam minyaknya, ke dalam sumurnya. Maka harga minyak yang sebelumnya 1 barrel, 1 drum senilai 40 dolar tiba-tiba menjadi 120, menjadi 140 dolar per barrel atau per drum. Amerika tidak ingat bahwa di sana ada Allah Azza wa Jalla yang Maha Kuasa, mampu membalas kezaliman skenario zalim orang-orang kufar, para rentenir. Ia tidak sadar bahwa naiknya harga minyak mengakibatkan naiknya harga jual semua komoditi yang ada di pasaran. Dan Amerika adalah negara yang memiliki ketergantungan terhadap impor.
Dalam banyak hal Amerika ketergantungan terhadap impor dari negara lain, maka daya beli masyarakatnya jatuh, dan kredit perumahan di Amerika hancur karena semuanya mengajukan klaim gagal bayar. Akhirnya perbankan Amerika kehabisan likuiditas, tidak punya uang, punyanya aset. Gagal bayar perbankan Amerika, hancurlah ekonomi Amerika. Sampai saat ini Amerika yang dibangun oleh orang-orang Yahudi saat ini mulai ditinggalkan oleh orang Yahudi, dan mereka mulai kembali lari mencari tempat persembunyian lain. Mereka mendapatkan Cina sebagai tempat pelariannya. Karena itu kita lihat bagaimana sekarang ekonomi Cina, invasi Cina ke berbagai negara. Karena memang pelaku-pelaku ekonomi Yahudi yang kala itu bercokol di Amerika, sekarang berbondong-bondong pindah ke Amerika. Perusahaan-perusahaan multinasional yang sebelumnya bermarkas di Amerika, memproduksi produknya di Amerika, semuanya memindahkan produksinya kemana? Ke Cina. Maka dunia saat ini sedang menonton, sedang menanti skenario besar tumbangnya pemerintahan Amerika. Tumbang karena apa? Riba. Tumbang karena riba. Hanya saja Cina punya kepentingan menyelamatkan Amerika, karena Cina menghutangi miliaran dolar kepada Amerika. Dia berkepentingan menunda jatuhnya Amerika. Agar apa? Agar dana yang dihutangkan oleh Cina kepada Amerika bisa kembali, agar Amerika masih bisa membayar hutangnya kepada Cina. Karena itu dibuatkanlah skenario. Cina membuat skenario perang kecil-kecilan dengan Filipina, dengan Vietnam, dengan yang lainnya, mulai mengusik Indonesia. Tujuannya apa? Agar negara-negara setempat, Korea dan lainnya, berbondong-bondong membeli senjata dari Amerika. Karena ketahuilah, senjata itu adalah bisnis tercepat, termudah untuk mendapatkan dana. Satu peluru yang ditembakkan nilainya bisa miliaran rupiah. Sekali beli, sekali tembakan, habis. Dan ketika terjadi perang, maka perusahaan-perusahaan Amerika lah yang paling diuntungkan. Karena itulah yang kita lihat saat ini. Peperangan di Timur Tengah, peperangan di berbagai tempat, tidak ada habisnya. Karena memang ekonomi negara-negara produsen senjata sedang kolap. Mereka punya kebutuhan, punya kepentingan mendapatkan sumber pendanaan yang cepat dan besar, maka mereka berbondong-bondong menjual senjata. Ini dampak dari riba, sehingga terjadi perang juga karena riba. Hancurnya negara, kolapnya ekonomi berbagai negara yang kita lihat, Yunani dan yang lainnya, semuanya adalah karena hutang yang berbunga. Dan di masyarakat kita, tidak usah jauh-jauh dalam skala negara, kita lihat di masyarakat kita betapa banyak korban hutang yang katanya lunak, yang kartu kredit yang masa cicilannya bisa panjang, kalaupun macet bisa ada restrukturisasi utang, ya, diperpanjang waktunya dan seterusnya. Akhirnya banyak masyarakat yang rumahnya disita, tanahnya disita, usahanya disita, padahal sebelumnya tatkala dia tidak menggunakan pembiayaan dari perbankan, usahanya lancar, hidupnya tentram. Tapi karena diiming-imingi membesarkan usahanya, cepat besar usahanya, akhirnya dia menggunakan pembiayaan modal dari hutang perbankan, dan ternyata bukan semakin besar, malah semakin hancur. Ya, dia bisa membeli tempat. Betapa banyak pedagang kaki lima yang bisa berjualan makanan bungkus, makanan nasi padang dan lainnya. Ketika dia jualan kaki lima, sukses, untung besar. Namun ketika diiming-iming, dia bisa beli ruko, dia bisa beli rumah, bisa beli misalnya tempat usaha agar usahanya lebih besar, ternyata bukannya semakin sukses, malah semakin hancur. Karena itu ikhwatul iman, percayalah bahwa riba wa in kathura, riba walaupun sesaat bisa berlipat ganda, tapi cepat atau lambat akan hancur. Kalau dampak riba hanya hancurnya usaha kita, itu ringan. Tapi yang lebih parah adalah hancurnya agama kita, runtuhnya iman kita,
Karena riba adalah dosa besar terbesar setelah asyirku billahi azza wa jalla. Ikhwatul iman, terlalu banyak dalil-dalil yang menyebutkan tentang betapa besarnya dosa riba, sehingga saya yakin saya tidak lagi perlu untuk menyebutkan dalil-dalil yang ada. Namun yang ingin saya ajak antum sekalian pada pagi ini adalah mengenali seperti apakah riba itu, agar setelah kita mengenal prinsip-prinsip riba dan contoh-contoh praktek riba yang banyak merajalela di masyarakat, kita bisa menghindarinya dan selamat dari terjerumus praktek riba. Karena betapa banyak orang yang terjerumus dalam praktek riba, dia tidak sadar sebelumnya. Dia tidak tahu bahwa itu adalah praktek riba. Kebodohan yang menyebabkan dia terperangkap dalam praktek riba. Ketika dia telah kesusahan melunasi hutangnya, ketika dia telah terjerit dengan bunga yang berlipat ganda, barulah dia bertanya, Ustaz, kenapa ini dan bagaimana ini? Ketika dijawab itu adalah riba, subhanallah, ana sebelumnya tidak tahu, Ustaz. Dahulu di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ketika beliau memimpin umat Islam, beliau membuat satu kebijakan yang luar biasa, fenomenal sekali. Sebagai seorang khalifah, beliau membuat instruksi dengan mengatakan, la yattajiru fi suqina illa man faquha wa illa akala riba. Tidak boleh ada yang berdagang berjual beli di pasar kita kecuali orang yang telah menguasai ilmu fikih, kecuali orang yang telah belajar ilmu, telah menjadi faqih. Kalau tidak, dia belum belajar, dia belum menguasai ilmu tapi sudah berdagang, apa yang terjadi? Akala riba, dia pasti akan makan riba. Kemungkinan besar dia akan terjerumus dalam praktek riba tanpa dia sadari. Ini aturan pasar di zaman Umar bin Khattab. Ini instruksi khalifah di zaman beliau, bahwa tidak boleh ada yang berdagang kecuali dia sudah memahami praktek riba, memahami ilmu fikih perdagangan. Wa illa akala riba, agar dia tidak terperangkap dalam praktek riba. Namun sayang, di zaman kita berdagang sebelum belajar. Kita berjual beli baru bertanya. Kita sudah berdagang, berjual beli, ekspor impor, produksi dan lain sebagainya. Kalau sudah kesusahan baru bertanya kepada Ustaz, apa hukum praktek perdagangan saya? Siapa yang salah? Yang salah adalah Anda. Karena seharusnya sebelum Anda berbuat, Anda belajar, tahu ilmunya. Karena ilmu itu harus lebih dahulu dibanding ucapan ataupun perbuatan. Sebelum berbuat, sebelum bertindak, sebelum bertutur kata, seharusnya kita tahu dulu. Karena Allah SWT telah melarang kita bertindak, bertutur kata tanpa dasar ilmu. Wala takfu ma laysa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kalian ikuti, jangan kalian praktekkan, jangan kalian terapkan apa? Ma laysa laka bihi ilm. Jangan kalian ikuti sesuatu yang kalian tidak paham, tidak tahu ilmunya. Karena ketahuilah, inna sam'a, pendengaran kalian, wal basar, penglihatan kalian, wal fuad, hati kalian, semuanya kelak di hari kiamat akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau kita hanya berdasarkan itu ada orang yang berbuat seperti ini dan untung, maka saya ikut. Itu ada orang beli rumah dengan cara ini dan ternyata apa? Berhasil lunas, punya rumah, punya kendaraan, saya ikut. Maka ketahuilah, apa yang Anda dengar, apa yang Anda lihat itu kelak dari kiamat akan Allah mintai pertanggungjawaban. Kenapa kamu berbuat? Kalau Anda berkata saya mendengar fulan, maka Allah akan hisab, Allah akan mintai pertanggungjawaban. Itu bukan dalil, itu bukan hujjah. Allah akan siksa, karena berarti kita telah berbuat hanya berdasarkan pendengaran, hanya berdasarkan apa? Penglihatan. Saya melihat, saya mendengar. Jangan sampai kelak ketika kita sampai di alam mahsyar, ketika sampai di alam kubur, kita akan berdalih, kita akan berhujjah di depan Allah dengan mengatakan, sami'tun nas yaquluna syai'an faqultuh. Aku dengar orang bilang seperti ini, aku pun ikut. Orang bilang ini boleh, maka aku ikut. Ini bukan hujjah.
Kalau kita hanya hidup di dunia, beragama hanya berdasarkan qalan nas, orang berkata, orang berbuat, niscaya kita akan tersesat jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanggar banyak hukum Allah Subhanahu wa taala. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum, andai kebenaran itu standarnya adalah hawa nafsu manusia, maka binasalah dunia ini, hancurlah dunia ini. Karena hawa nafsu manusia berbeda-beda, centang berentang, tidak sejalan, beraneka ragam hawa nafsu manusia, keinginan manusia. Karena itu ikhwatul iman, mari kita pelajari, kita kenali apa itu riba, agar kita bisa menghindarinya, agar kita bisa menjauhinya, dan tidak terperangkap dalam praktek riba yang ternyata telah merajalela di masyarakat. Riba secara bahasa artinya adalah ziyadah, roba, yarbu artinya adalah an-nama. Riba artinya adalah sesuatu yang bertumbuh dan kembang, bertambah menjadi banyak, itu adalah riba. Karena itu bukit ya, yang menonjol di muka bumi disebut robwah, karena dia lebih tinggi, dia datarannya lebih tinggi dibanding yang lainnya, disebut dengan robah, karena itu adalah suatu tonjolan. Riba pun demikian, secara istilah riba adalah pertambahan, adanya pertambahan 10 menjadi 20, 20 menjadi 25, 100 menjadi 110, itu adalah riba karena adanya pertambahan. Nah, karena adanya pertambahan ini, orang-orang Quraisy gagal paham. Mereka karena tidak punya ilmu akhirnya membuat kesimpulan yang salah dengan mengatakan innamal bai'u mithlu riba. Bisnis itu sama dengan riba, riba sama dengan bisnis. Artinya apa? Mencari keuntungan. Itu orang investasi 1 juta, besok dia mendapatkan 1.100.000. Saya pun demikian. Ini adalah investasi. Ini adalah hutang usaha katanya. Dalam ekonomi kapitalis konvensional, hutang mereka bagi menjadi 2, hutang konsumtif dan hutang produktif atau hutang usaha. Hutang konsumtif itu hanya hutang untuk kebutuhan konsumsi harian, makan, minum, beli pakaian. Tapi hutang produktif adalah hutang usaha. Ketika antum berjual beli untuk berdagang dengan pembiayaan, dengan pembayaran terhutang berjangka, katanya itu hutang produktif. Sehingga wajar dong kalau akhirnya saya juga mendapatkan keuntungan dari piutang yang saya berikan. Bukankah dia berhutang dari saya untuk mendapatkan keuntungan, sehingga dia dapat keuntungan dari dana saya? Maka wajar kalau saya juga minta bagian dari keuntungan tersebut. Ya, itu wajar menurut nalar mereka, orang-orang yang di dalam hatinya telah dipenuhi dengan hubbud dunya, cinta kepada dunia dan lupa akan akhirat. Lupa akan akhirat. Rahasia penyebab utama orang terperangkap dalam praktek riba adalah karena lupa akhirat. Dia tidak ingat bahwa dia akan dibangkitkan, suatu saat akan dibangkitkan dan dihidupkan di akhirat, serta mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, dan ujung-ujungnya adalah surga ataupun neraka. Adapun orang yang faham dan senantiasa ingat, sebagaimana dia katakan, rijalun la tulihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Kaum lelaki, para lelaki yang tidak terlalaikan oleh perdagangan, jual beli, dari mengingat Allah, menegakkan salat. Orang mereka seperti inilah, orang seperti inilah orang yang bisa meninggalkan praktek riba, ringan tangan untuk bisa menjauhi praktek riba. Kenapa demikian? Karena ketahuilah ikhwatul iman, setiap orang yang beriman, dia senantiasa ingat kapan saja, di mana saja, dalam kondisi apa saja, dia ingat, sadar bahwa hidup ini bukan hanya di dunia. Hidup di dunia ini hanya sementara, dan dia segera akan berpindah ke akhirat. Sebagaimana di dunia dia butuh bekal, sebagaimana di dunia dia butuh sandang, butuh pangan,
maka hidup di akhirat pun juga demikian. Dia butuh sandang, butuh pangan, butuh papan, butuh bekal hidup di akhirat. Kalau orang hidup di dunia sengsara kalau dia tidak punya bekal, maka orang yang hidup di akhirat, dihidupkan di akhirat dalam kondisi tidak punya bekal, dia pasti akan sengsara. Orang yang sadar akan seperti ini, dia akan sadar bahwa tidak semua aktivitas dia itu harus bersifat komersial. Tidak semua transaksi yang dia jalani harus bersifat komersial. Dia akan sadar menghidupkan nilai-nilai sosial dalam setiap sendi kehidupan, setiap aspek kehidupan dia, termasuk dalam hal bisnis. Dalam muamalah, dia pun sadar akan ada muamalah yang bersifat berbasis sosial dan muamalah yang berbasis komersial. Karena itu para ulama ahli fikih mengatakan transaksi yang terjalin antara dua orang, muamalah, ya, akad yang terjalin antara dua orang secara garis besar terbagi menjadi 3 kelompok kalau dilihat ditinjau dari tujuannya. Kelompok pertama, bagian pertama adalah transaksi-transaksi yang bersifat komersial, seperti jual beli, sewa menyewa, serikat dagang, penggarapan lahan, dan yang lainnya yang serupa. Maka transaksi yang semacam ini tergolong dalam transaksi komersial. Allah Subhanahu wa taala halalkan bagi kita untuk mengambil keuntungan. Berjual beli dapat untung, halal. Sewa menyewa dapat keuntungan, halal. Jasa dapat keuntungan, halal. Karena memang Allah klasifikasikan ini adalah akad komersial, sehingga komersialisasi jual beli itu wajar dan itu benar. Namun karena kita juga akan hidup di akhirat, maka Allah kondisikan ada akad-akad yang oleh Allah Subhanahu wa taala diharuskan untuk bersifat sosial, tidak boleh ada keuntungan. Kalau ada keuntungan maka itu haram. Yang itu disebut dengan uqudul ihsan. Transaksi akad-akad yang bersifat sosial, tujuannya hanya sosial, menolong, membantu, meringankan beban orang lain. Contohnya adalah sedekah, hibah, wakaf, dan termasuk hutang piutang, apapun asal usulnya. Baik utang piutang konsumtif, orang tidak punya makan, tidak punya beras, ingin beli beras, utang uang. Untuk apa? Beli beras. Maka ini namanya utang konsumtif. Maka itu adalah akad sosial, tidak boleh ada keuntungan. Ataupun utang produktif. Pedagang, kulaan, tidak punya uang untuk bayar. Dia beli dengan pembayaran berjangka. Saya beli untuk saya jual, setelah 1 bulan saya akan lunasi. Harganya berapa? 100 juta. Deal, sepakat 100 juta. Ini adalah utang produktif, utang usaha. Karena seorang pengusaha berutang kepada pengusaha lain. Dengan utang itu dia akan mendapatkan keuntungan. Ya, kalau itu adalah hutang piutang, maka juga tidak boleh ada keuntungan. Walaupun kemarin ketika transaksi penjual sudah dapat keuntungan. Harga 10 dijual dengan harga 20. Tapi dibayar dengan pembayaran berjangka, ya dia sudah dapat keuntungan. Tapi setelah keuntungan dan telah menjadi hutang piutang, maka tidak boleh lagi ada keuntungan kedua. 20 harus kembali 20, tidak boleh ada lebih, walaupun dia telat pembayarannya. Ya, kalaupun dia telat. Kenapa? Karena kalau orang telat itu berarti karena dia belum mampu. Dan kalau belum mampu, Allah dikatakan wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau dia dalam kondisi yang berhutang, dalam kondisi kesusahan, dzu usrah, tidak mampu membayar, maka dia harus diberi tangguh, ditunda, tidak boleh dipaksa. Kalau ada yang berkata, Ustadz, tapi ada orang-orang yang nakal, kalau dihutangi jawabannya selalu aagim. Apa itu aagim? Afwan akhi, game urusannya.
Ini dalil paling manjur di kalangan ikhwan dan akhwat. Kalau utang bayarnya itu dengan afwan akhi. Setelah berkata afwan akhi selesai, tidak ada usaha untuk melunasi, tidak ada usaha untuk menjual aset, tidak ada usaha untuk bisa membayar cicilan. Seakan-akan kalau sudah afwan akhi itu sudah lunas utangnya. Ya, kalau ada orang seperti ini, maka Islam tidak mungkin melindungi, tidak mungkin memproteksi dan memberi ruang kepada orang-orang nakal semacam ini. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan, matlul ghani zulmun. Kalau orang itu mampu membayar tapi sengaja pura-pura tidak mampu, afwan akhi belum punya padahal punya, maka ini adalah perbuatan zalim. Yuhillu irdahu wa uqubatah, menyebabkan pelakunya boleh digunjing, dinodai kehormatannya, direndahkan martabatnya dengan digunjing, disebarkan, diberikan hukuman sosial. Jangan utangi fulan itu kalau diutangi tidak kooperatif, ngemplang, dan boleh dilaporkan ke pengadilan, dan kalau sampai ke pengadilan dihukumi oleh pengadilan, dicambuk, dipenjara, boleh. Itu kalau orang mampu. Tapi kalau orang tidak mampu, maka wajib ditunda. Dan di antara solusi yang diberikan Islam agar orang yang berhutang itu kooperatif, tidak meremehkan hutangnya, Islam mengajarkan kita untuk mengambil gadai, jaminan, menempuh atau menggunakan penjamin hutang, atau menggunakan barang gadai. Kalau dia tidak membayar, tidak melunasi pada saat jatuh tempo, maka barang gadainya boleh dilelang, bukan dihanguskan, tapi apa? Dilelang, dijual ke pasar, dan dari hasil penjualannya itu kita ambil hak kita yang belum dibayarkan. Kalau ada sisa-sisanya kembalikan kepada pemiliknya. Ini Islam memberikan proteksi, menganjurkan kita untuk berbuat sosial, menghutangi. Tapi Islam juga tidak lupa bahwa ada orang-orang yang dihutangi, dia tidak tahu diri. Ada orang-orang yang memiliki jiwa mahin, jiwa yang hina dina, tidak tahu diri. Seharusnya orang yang syarif, orang yang karim, orang yang mulia, kalau dihormati, kalau diberi uluran tangan, ditolong, dia tahu diri, dia akan membalas kebaikan orang lain dengan cara yang serupa. Man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Itu semangat orang yang syarif, orang yang mulia, berjiwa mulia. Siapapun yang pernah berbuat baik kepada kamu, berilah balasan yang setimpal, berikan balas budi kepadanya. Namun orang yang laim, orang yang memang jiwanya kerdil, orang yang jiwanya itu memang jiwa pengkhianat, jiwa orang yang hina dina, apa yang terjadi? Al-laimu idza akramtahu tamarrada. Orang yang laim, orang yang tercela, jiwanya itu jiwa kerdil, jiwa orang yang terhina, kalau dimuliakan justru malah membalas air susu dengan air tuba. Itu budaya, itu cerminan perilaku, itu gambaran tentang syarafur rajul wa mahanatihi, kemuliaan orang, jiwa seseorang dengan ataupun kehinaan jiwanya, kerdilnya jiwa seseorang. Karena itu Islam juga memberikan proteksi kepada yang memberi piutang agar dia tidak dizalimi. Dia boleh meminta barang gadai. Nah, ikhwatul iman, setelah kita tahu bahwa akad transaksi dalam Islam terbagi menjadi dua, ada sosial dan ada akad komersial, maka ketahuilah yang namanya praktek riba itu terjadi pada akad sosial, yaitu akad hutang piutang, baik hutang produktif ataupun hutang konsumtif. Hutang konsumtif ataupun hutang usaha sama, kalau itu telah menjadi hutang piutang, maka tidak boleh ada pertambahan nilai. Rasulullah SAW bersabda, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Fudalah, sahabat Fudalah bin Ubaid meriwayatkan, setiap piutang, Nabi memberikan satu statement, satu sabda, satu ucapan yang bersifat umum. Kullu, semua, qardin, piutang,
tanpa terkecuali, menggunakan adatul umum kullu. Setiap piutang jarra naf'an, mendatangkan keuntungan kepada kreditur yang memberi piutang, fahuwa riba, maka itu adalah riba. Baik keuntungan tersebut berupa materi ataupun keuntungan non materi. Keuntungan materi apa? Menghutangi 1 juta, nanti kembalinya 1.100.000, keuntungan materi. Ataupun keuntungan non materi, saya utangi tapi pinjemin motornya, saya utangi tapi nikahkan saya dengan anakmu. Ini adalah riba. Ini adalah riba. Ataupun dengan mengatakan saya utangi 1 juta, 2 juta, seberapapun Anda mau, tapi kalau belanja di toko saya utangi dalam bentuk voucher. Anda utangkan untuk belanja kan? Nih saya kasih voucher. Ini termasuk riba karena kita mengutangi, namun dari cara lain kita akan mendapatkan keuntungan. Karena itu Rasulullah SAW mengharamkan, nah Rasulullah SAW an bai'in wasalaf. Nabi itu melarang kita dari menggabungkan jual beli dan hutang piutang. Menghutangi agar dia belanja di tempat kita. Saya utangi tapi besok kalau belanja di tempat saya ya. Orang yang tidak mau belanja di tempat kita tidak diutangi. Kalau belanja di tempat lain ngapain diutangi? Ini namanya riba. Kenapa? Tidak boleh komersialisasi hutang piutang. Karena itu ingat, tadi dikatakan bahwa akad antara manusia itu terbagi menjadi 3. Yang ketiganya adalah akad jaminan. Namun yang perlu saya garis bawahi, komersialisasi akad sosial itu haram. Jadi mengutangi untuk mendapatkan keuntungan itu haram. Namun sosialisasi komersial itu boleh. Ada orang belanja, dia tidak mampu bayar, ya sudah besok bayarnya. Besok ternyata tidak mampu, ya sudah tidak usah bayar. Itu namanya sosialisasi komersial. Jadi yang akad aslinya komersial akhirnya dirubah menjadi sosial, itu boleh. Tapi komersialisasi akad sosial tidak boleh. Di antara prakteknya adalah menghutangi agar dinikahkan, menghutangi agar yang berhutang belanja, menghutangi dengan gadainya kemudian dimanfaatkan. Ini adalah bentuk dari komersialisasi akad sosial, dan ini semuanya diharamkan karena kaidahnya seperti dalam hadis Fudhalah bin Ubaid, kullu qardin jara naf'an fahuwa riba. Setiap piutang yang mendatangkan keuntungan maka itu adalah riba. Nah, ikhwatul iman, setelah kita tahu adanya pembagian akad menjadi sosial dan akad komersial, karena memang akad komersial untuk membangun kehidupan kita di dunia, sedangkan akad sosial itu adalah untuk mencari bekal di akhirat, maka ketahuilah bahwa riba yang tadi namanya adalah pertambahan, artinya adalah pertambahan riba secara istilah. Secara literatur ilmu fikih digambarkan oleh para ulama terbagi menjadi 2 jenis. Ada 2 jenis riba. Ada 2 jenis riba. Yang pertama adalah riba jahiliyah, riba nasi'ah, atau juga disebut dengan riba duyun, riba yang sudah haram sejak zaman jahiliyah, atau juga disebut dengan riba nasi'ah karena riba tersebut dasarnya hanya sebatas adanya waktu, pertambahan waktu, ataupun disebut dengan riba duyun, riba yang terjadi pada akad hutang piutang. Dalam teori akad ekonomi konvensional, kita mendengar satu teori besar dalam akad ekonomi. Mereka mengatakan the time is money. Waktu itu adalah uang. Ini adalah prinsip para rentenir. Kalau umat Islam, dia pantang untuk berprinsip the time is money. Kenapa? Karena hidup orang yang beriman tidak dinilai dengan uang. Hidup itu adalah ibadah. Itu adalah prinsip orang yang beriman. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, untuk apa? Lil fulus, lil mal, lil dinar, lil dirham? Tidak.
lillahi rabbil alamin. Katakan, salatku, sembelihanku, hidupku, matiku semuanya lillah, untuk mengabdi, beribadah kepada Allah. Sehingga teorinya bukan the time is money, tapi the time is praying. Waktu itu adalah ibadah. Hidup ini adalah ibadah. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Adz-Dzariyat mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins." Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Lil ibadah. Itulah prinsip orang yang beriman. The time atau al-hayah hiyal ibadah. Hidup itu adalah ibadah. Itu orientasi. Namun dalam ekonomi kapitalis mereka prinsipnya berbeda. Hidup itu adalah uang. Uang itu adalah hidup. Sehingga apapun aktivitas dalam konsep ekonomi kapitalis, ekonomi konvensional, selalu diukur dengan nilai, dan nilai itu artinya adalah uang. Nilai sesuatu dalam ekonomi konvensional itu harus bisa diuangkan. Sesuatu yang tidak bisa diukur dengan uang, itu berarti dia tidak punya nilai. Tidak punya nilai. Padahal ketahuilah, itulah sumber kerusakan dan itulah konsep riba yang sebenarnya. Ketika kita mengukur semuanya, menilai semua urusan itu dengan apa? Dengan uang. Tapi kalau orang yang beriman, dia akan mengukur semuanya dengan ibadah. Saya jual beli, apa nilai ibadahnya di sini? Akan mengatakan, kalau saya untung, saya akan menafkahi, itu adalah suatu ibadah. Kalau saya untung, saya akan bisa menjaga kehormatan diri saya, itu adalah ibadah. Kalau saya bisa dapat keuntungan, maka saya bisa bersedekah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berhaji dan lain sebagainya. Maka semuanya itu adalah ibadah. Karena itu dalam satu hadis dikatakan, innamad dunya li arba'ati rajulin. Penghuni dunia ini hanya ada 4 model orang. Yang pertama adalah rajulun atahullahu ilman wa mala. Yang pertama adalah orang yang Allah beri harta dan diberi ilmu. Karena dia punya harta dan dia punya ilmu, fahuwa yattaqillah, yattaqi rabbah, sehingga dia senantiasa menjaga ketakwaan kepada Allah dalam mencari hartanya. Wa ya'rifu lillahi haqqah, dan punya harta juga tahu hak-hak Allah yang harus ditunaikan dari hartanya. Wa yasilu bihi rahimah, dan dengan harta itu dia menyantuni karib kerabatnya. Fahuwa bi arfa'il manazil, maka ini adalah orang yang paling mulia di sisi Allah. Yang kedua, karena dia punya prinsip ibadah, maka dia orang kedua adalah rajulun atahullahu ilman walam yu'tih mala. Orang yang diberi ilmu tapi tidak punya harta, sehingga semangat dalam dirinya itu, orientasi dalam dirinya, cita-cita dalam dirinya, dia berkata, laukana limithlu mali fulan, andai aku punya harta seperti yang dimiliki fulan, la amiltu mithla amalih, nescaya aku akan meniru amalan dia, menunaikan ibadah, menjalankan hak-hak Allah, menyantuni karib kerabatnya. Huwa biniyatihi fil ajri sawa, berbekalkan niat soleh ini, dia mendapatkan pahala seperti yang didapatkan oleh orang yang pertama. Namun orang yang ketiga, warajulun atahullahu malan walam yu'tihi ilma, diberi harta tapi tidak diberi ilmu. Apa yang terjadi? Fahuwa yatakhabbatu fih, dia pontang-panting, jungkir balik, berbuat sesuka hatinya, menempuh segala macam cara, menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan harta. Walam yu'adilillahi haqqah, tidak menunaikan hak-hak Allah. Walam yasil bihi rahimah, dia juga tidak menyantuni karib kerabatnya. Ini harta, ini adalah hasil jerih payahku, ini adalah cucuran keringatku. Tidak ada ayah, sehingga ada prinsip yang di masyarakat ini mencerminkan akan pola pikir mereka. Uang itu tidak punya ayah, tidak punya ibu, tidak punya anak, tidak punya saudara. Jadi kalau urusan harta, jangan sebut-sebut saudara. Jangan sebut saudara. Ini uang-uangku saja, bukan uang bapak, bukan uang anak, bukan uang ibu. Dia tidak menunaikan hak-hak Allah dan juga tidak menyantuni kerabatnya. Fahuwa bi akhbathil manazil, itu adalah orang yang paling hina dina di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, warajulun lam yu'tihi malan wala ilma, tidak diberi harta dan juga tidak diberi
ilmu. Dia berkata, laukana li mithlu mali fulanin, andai aku punya harta seperti yang dimiliki oleh kelompok ketiga ini, aku akan berbuat seperti dia. Hadhihi niyatu, ini niat dia, ini semangat dia, ini orientasi dia. Huwa biniyatihi fil wizri sawa. Dia karena punya niat semacam ini, dosanya sama dengan orang yang ketiga. Karena itu ikhwatul iman, prinsip hidup, waktu, umur itu jangan diukur dengan uang, karena inilah awal mula dari munculnya praktek riba. Pola pikir inilah biang terjadinya praktek riba, bahwa hidup itu harus menghasilkan uang. Hidup itu harus dinilai dengan uang. Padahal seorang muslim tidak boleh. Dia harus berikrar, kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Betul-betul hanya karena Allah. Betul-betul hanya diperuntukkan Allah Azza wa Jalla, bukan untuk yang lainnya. Nah, dalam model yang pertama tadi, riba nasi'ah, riba yang terjadi hanya karena pertambahan waktu, penundaan saja. Seiring dengan ditunda maka bertambah, bertunda ditambah lagi. Tidak ada perputaran barang ataupun jasa, yang ada hanya pertambahan masa. Pertambahan masa yang diukur dengan uang, inilah namanya riba. Tapi kalau ada perputaran jasa, perputaran barang, kemudian dinilai dengan uang, maka itu namanya jual beli atau sewa menyewa. Karena perlu diingat, pahamilah bahwa dalam semua urusan itu ada ghayah dan ada wasilah, ada tujuan dan ada sarana. Orang yang bijak, dia akan membedakan, dia akan bisa membuat klasifikasi, memisah-misahkan, memilah-milah semua urusan berdasarkan penilaian ini tujuan atau sarana. Dalam ekonomi, yang merupakan tujuan ekonomi itu adalah barang dan jasa. Adapun uang dalam Islam itu adalah sarana, itu adalah wasilah untuk mendapatkan barang, wasilah untuk mendapatkan jasa. Tapi tidak pernah ada di dunia ini orang yang tujuan itu, ghayahnya adalah uang. Berbaju uang tidak ada, naik uang tidak ada, ya, menghuni uang juga tidak ada. Tidak ada orang bikin rumah dari uang, nikah dengan uang juga tidak ada, makan uang juga tidak ada, berbaju uang, mandi uang juga tidak ada. Walau antum punya triliunan rupiah, antum tidak akan pernah mandi dengan uang. Kalau sampai mandi pakai uang, sudah bisa dipastikan orang itu mandinya pakai uang, senting sudah. Makan uang, jelas senting. Kenapa? Karena uang sepanjang sejarah hila yaumil qiyamah, uang itu adalah wasilah. Tapi dengan fulus semuanya bisa mulus. Ya, karena memang itu sarana. Itu adalah sarana untuk mendapatkan barang dan jasa. Karena itu dalam Islam, uang yang itu merupakan sarana, wasilah, dipertahankan, harus tetap sebagai wasilah, harus diperlakukan sebagai wasilah, tidak boleh diangkat menjadi tujuan. Nah, dalam praktek riba, uang itu telah dirubah dari wasilah menjadi ghayah, wasilah sarana menjadi tujuan, sehingga berhutang uang menghasilkan uang, uang menghasilkan uang, uang menghasilkan uang, sehingga rentenir tidak mendatangkan barang dan juga tidak memberikan jasa, dia hanya memberikan uang agar menghasilkan uang, sehingga di sini uang telah menjadi objek transaksi. Karena uang telah dirubah fungsi dari sarana menjadi tujuan, objek menjadi subjek, sarana, ya, sarana menjadi objek akad, maka uang di sini telah berubah status, makanya diharamkan. Karena itu akan merusak dasar-dasar ekonomi. Karena itu dalam ekonomi kapitalis, ekonomi konvensional,
dikenal namanya istilah hot money, uang panas. Kalau antum searching di internet, antum akan dapatkan istilah uang panas. Indonesia kebanjiran uang panas, hot money misalnya. Aneh. Padahal uang itu, setahu saya, uang itu terasa adem. Ya. Antum pulang bawa uang, alhamdulillah istriku. Kenapa bang? Hari ini saya dapat keuntungan besar 100 juta. Itu di hati istri itu adem gitu. Wow. Antum sentuh itu dadanya, ademnya, masya Allah. Matanya pun jadi hijau katanya. Pandangan itu jadi hijau bergambarkan uang. Padahal uangnya warnanya merah. Tapi di matanya itu warnanya, makanya ada istilah orang kalau ngelihat uang matanya hijau. Karena hijau itu simbol adem. Tidak ada warna hijau kemudian panas. Nah, uang itu setahu saya adem, tapi dalam istilah konvensional ada uang panas. Kenapa? Karena banyaknya investor asing yang menyalurkan dananya ke Indonesia tanpa diiringi oleh perputaran barang ataupun jasa, sehingga uang ini panas, potensi menjadi ancaman, sehingga ada disebut dengan bubble. Ini pertumbuhan ekonomi yang bersifat balon. Sedikit saja goncangan, balon itu akan meletus. Jika ketika goncangan itu terjadi pada sektor finansial, sektor keuangan, maka hancurlah ekonomi kita. Akan merusak seperti balon. Balon itu ringan bobotnya, gampang ditendang, gampang diusir, dan gampang berpindah. Tapi ketika dia pecah, bikin ributnya masya Allah. Duar gitu, kaget semua orang. Tapi kalau antum itu punya sapi, mindah sapi itu susah pak. Padahal dia bisa berjalan, harus dilepas dulu talinya, megangnya pun hati-hati, kalau tidak diseruduk, ya. Sehingga memang ekonomi syariat, ekonomi Islam itu lambat pergerakannya, karena setiap pergerakan uang harus diiringi dengan pergerakan barang dan jasa. Pertambahan uang harus diiringi dengan adanya pertambahan barang dan pertambahan jasa, sehingga stabil ekonomi Islam. Tidak terjadi pergerakan uang yang lebih kencang dibanding pergerakan barang ataupun jasa, sehingga tidak mengancam perputaran uang itu balance, seimbang dengan perputaran barang dan jasa, aman. Nah, ini adalah riba nasi'ah, menghutangi uang, menghutangi ataupun barang, ya. Hutang itu bisa berupa barang atau bisa berupa uang. Menghutangi dan kemudian hanya karena pertambahan waktu kemudian ada pertambahan harta. Ini tidak dibenarkan. Dan itu yang namanya riba nasi'ah, riba jahiliyah. Karena riba model ini telah diharamkan sejak zaman jahiliyah, sejak zaman sebelum Islam. Allah SWT berfirman tentang orang-orang Yahudi, wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nas bil batil. Salah satu sebab orang Yahudi dirubah wujudnya menjadi qiradah wal khanazir, menjadi kera dan babi, salah satu sebabnya adalah karena mereka telah bergelimang dalam praktek riba. Ini riba jahiliyah, yaitu pertambahan nilai yang didapat dari akad hutang piutang, bukan dari akad jual jasa ataupun jual barang. Sekali lagi, adanya pertambahan nilai, baik itu uang ataupun pertambahan barang misalnya, hanya karena faktor pertambahan masa. Misalnya ada utang beras, itu barang bukan uang. Ibu, saya utang berasnya 10 kilo, ya kembalikan 10 kilo, ya. Tapi kalau telat 1 bulan, maka bukan 10 kilo, jadi 11 kilo. Ini namanya riba nasi'ah. Kenapa jadi 11 kilo? Hanya karena pertambahan waktu. Tidak ada beras yang ditambah, tidak ada jasa baru yang diberikan, hanya ada pertambahan waktu. Nah, mengaitkan pertambahan harta, uang ataupun yang lainnya hanya dengan waktu, dengan masa, inilah konsep riba.
Karena itu siapapun yang masih meyakini the time is money, dia pasti terperangkap dalam praktek riba. Tidak mungkin tidak. Ini adalah konsep riba. Ini adalah prinsip riba. Sehingga kalau itu diyakini dan diterapkan dalam hidup, pasti kita terperangkap dalam praktek riba. Sehingga sekali lagi, riba nasi'ah adalah pertambahan uang ataupun barang hanya karena pertambahan waktu. Sebulan sekian, 2 bulan sekian. Karena Anda mundur maka uangnya bertambah. Namanya riba nasi'ah. Tapi kalau dalam jual beli, Anda mau beli dengan pembayaran berjangka, berapa lama? Sebulan, 1 juta. Oh enggak, mau 2 bulan. Kalau 2 bulan 2 juta. Apakah pertambahan ini karena pertambahan waktu? Ya, karena pertambahan waktu. Tapi itu terjadi sebelum adanya akad. Itu adalah disebut dengan tawar menawar. Dan itu bukan riba. Tapi kalau sudah deal, ya 2 bulan dengan 2 juta. Setelah 2 bulan ternyata maaf, belum bisa bayar, belum punya uang, karena ternyata klien saya juga belum bayar. Saya minta tangguh 5 hari lagi. Kalau nambah berarti uangnya nambah, maka itu adalah riba. Itu adalah riba. Karena pertambahannya betul-betul murni karena pertambahan waktu, bukan dalam proses tawar menawar. Nah, ini namanya riba nasi'ah. Riba nasi'ah ini banyak sekali merajalela di masyarakat. Banyak sekali merajalela di masyarakat. Karena itu jangan heran kalau Allah Subhanahu wa taala wujudkan ancamannya, yamhaqullahu riba, Allah hancurkan riba. Hidup masyarakat gersang. Padahal di zaman sekarang luar biasa ekonomi itu. Perputaran ekonomi itu pesat. Barang itu besar, perputarannya juga pesat. Jasa di zaman sekarang luar biasa. Tapi ternyata kesenjangan ekonomi, kehancuran nilai-nilai ekonomi, rusaknya sendi-sendi ekonomi dirasakan oleh semua orang. Kenapa? Karena dampak dari syu'mur riba, hancurnya, sialnya dosa riba. Di antara praktek riba nasi'ah yang merajalela di masyarakat adalah pergadaian. Penggadaian barang, di mana banyak di masyarakat orang yang butuh uang berhutang, kemudian menggadaikan sawahnya untuk dilunasi berapa? Setahun 2 tahun. Selama masa hutang piutang, maka pihak kreditur yang menghutangi menggarap sawahnya, menggarap ladangnya. Ini adalah praktek riba. Kenapa? Pihak kreditur mendapatkan keuntungan, uangnya yang 10 juta kembali utuh, dan dia mendapatkan manfaat. Apa itu? Menggarap ladang. Padahal kalau itu disewakan, ladangnya bisa jadi nilainya 10 juta atau lebih nilai sewanya. Sehingga uang 10 juta kembali utuh dan pihak kreditur mendapatkan keuntungan, yaitu hak guna sawah, hak guna ladang. Menggadaikan kendaraan, tidak apa-apa, pakai saja kendaraannya. Selama saya belum bisa bayar utang, pakai saja kendaraannya. Ini adalah riba. Karena pihak kreditur mendapatkan manfaat, keuntungan berupa apa? Hak guna kendaraan. Kalau ada yang berkata gini, dan ini sering dikatakan, setiap kali berbicara tentang riba, banyak yang berkata, Ustaz, tapi kan pemilik motor rela, Ustaz, saya tidak minta kok, saya tidak bersyarat, malah ditawari, pakai aja, sudah tidak apa-apa, saya rela seikhlasnya, saya masih punya motor yang lain, katanya. Papai saya rela sekali, wong saya sudah ditolong, diutangi, tidak apa-apa pakai. Ya, ketahuilah, dosa itu ada 2 jenis. Dosa yang keharamannya itu dari 2 arah, pelaku dan korbannya. Dan ada dosa yang keharamannya hanya atas pelakunya saja. Ghibah itu haram atas pelakunya saja. Yang dighibahi tidak dosa. Mencuri itu dosa searah. Yang berdosa siapa?
pencurinya, korbannya tidak dosa. Tapi zina itu dosa dari dua orang, laki dan perempuannya berdosa. Lu kan suka sama suka, ya karena suka sama suka itu namanya zina. Kalau yang satu tidak suka dipaksa namanya pemerkosaan. Yang dosa siapa? Yang memperkosa. Yang perempuannya sebagai korbannya dia tidak berdosa. Termasuk riba. Riba itu dosa yang dosanya itu tanggung oleh dua belah pihak, yang memberi dan yang menerima. Bersyarat atau tidak, meminta atau tidak, selama akadnya adalah akad sosial utang piutang, maka tidak boleh ada pertambahan nilai. Saya tidak minta kok, tapi malah dia secara sepihak, nanti kalau waktunya bayar saya tambahin deh, saya ngerti, pengertian saya. Sudah, jangan khawatir mas, saya juga ngerti, saya juga pengusaha seperti mas, nanti waktunya ya saya kasih lah, saya tahu diri. Ini riba, dosanya ditanggung oleh dua orang. Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu riba, Allah itu melaknati riba, akilahu wa mukilahu, yang memungut dan yang diberi, yang memungut dan yang memberi, maaf, akilahu yang memakannya, yaitu yang memungut, wa mukilahu dan yang memberi, sama dosanya. Wa katibahu, juru tulisnya, wa syahidaih, dan juga saksinya, notarisnya. Saya tidak makan riba kok pak, saya hanya melegalkan saja, ya termasuk yang dilaknati. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan, hum fil ithmi sawa, dosa mereka itu sama besarnya. Kalau seperti itu, mana yang lebih enak? Yang makan, yang memberi, atau yang menjadi saksi atau menjadi juru tulisnya? Mana yang lebih enak? Mana yang lebih ringan? Sama dosanya kok. Dosanya sama. Kata Nabi, hum fil ithmi sawa, dosa mereka sama. Karena riba itu tidak akan terjadi kecuali atas kong kali kong kesepakatan semua pihak, pemberi dan pemungut. Tapi beda dengan ghibah. Ghibah itu searah dosanya. Walaupun saya tidak rela diribu, saya sakit hati, tapi dia menghibai, tetap dosa. Tetap dosa. Terjadi walaupun saya tidak rela. Tapi riba, kalau tidak ada kerelaan dari kedua belah pihak, maka tidak akan pernah terjadi riba. Zina, kalau tidak terjadi suka sama suka, maka tidak ada zina. Sehingga tidak boleh ada kata, Ustaz wong yang memberinya rela kok Ustaz, dia malah senang kok, merasa ditolong, walau dia bangga, tetap dosa. Karena memang dosa riba itu dari dua arah. Baik, di antara praktek riba nasi'ah yang merajalela di masyarakat ialah praktek asuransi. Kenapa asuransi haram? Kenapa asuransi riba? Ya, karena Anda hanya menyetorkan sejumlah uang dan kemudian akan mendapatkan klaim yang melebihi dari premi yang pernah Anda setorkan, tanpa ada resiko. Sehingga akad yang terjalin antara nasabah dengan perusahaan asuransi itu hanya sekedar akad utang piutang. Kalau ada yang berkata seperti orang-orang musyrikin Quraisy, innamal bai'u mithlur riba. Loh Ustaz, ini kan investasi masa tua, ini kan asuransi masa tua, asuransi pendidikan, asuransi kesehatan, ini kan investasi Ustaz. Ya, ini adalah perkataan musyrikin yang mengatakan innamal bai'u mithlu riba, investasi itu sama dengan riba, tidak ada bedanya. Kenapa diharamkan? Riba haram, kenapa? Itu kan investasi. Sebagaimana sekarang orang berinvestasi dengan apa? Dengan asuransi masa tua, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi macam-macam. Ya, ini adalah riba. Karena ketahuilah, yang membedakan antara akad komersial dan akad sosial itu adalah kesanggupan Anda menanggung resiko
resiko kegagalan. Ketika ada resiko gagal, maka itu namanya investasi. Tapi ketika aman 100% dana Anda dijamin tidak akan berkurang, tapi malah bertambah, maka itu adalah akad utang piutang, sehingga pertambahan nilai itu adalah riba. Karena Rasulullah SAW telah bersabda, al-kharaju bid-dhaman. Yang namanya keuntungan itu hanya halal, hanya boleh dinikmati, dimiliki oleh orang yang sanggup menanggung kerugian, oleh orang yang berkewajiban menanggung resiko usaha. Adapun orang yang tidak berkewajiban menanggung resiko, kemudian dia mendapatkan keuntungan, maka bisa dipastikan itu adalah riba. Karena itu dahulu Imam Syafi'i memberikan satu statement, satu ucapan yang senada dengan hadis di atas. Innama tumlakul ghallatu bid-dhamani fil milki sahih. Sejatinya keuntungan, suatu keuntungan baik itu usaha atau keuntungan suatu barang atau pertambahan nilai suatu barang, tumlak dimiliki, miliknya orang yang berkewajiban menanggung risiko bid-dhaman. Kenapa dia menanggung risiko? Karena dia bil milki sahih, karena dia statusnya sebagai pemilik yang sah atas suatu barang atau suatu unit usaha. Nah, dalam praktek asuransi, dana kita yang kita setorkan sebagai premi itu akan dikelola oleh perusahaan asuransi, dikembangkan, diinvestasikan, dan akan mendatangkan keuntungan. Sedangkan kita sebagai nasabah, kita aman, tidak menanggung resiko. Karena ketahuilah ikhwatul iman, yang namanya investasi atau bisnis telah menjadi sunnatullah, tidak mungkin bisa disterilkan dari kerugian. Potensi kerugian itu pasti ada, tidak mungkin bisa diproteksi atau dihapuskan. Sehingga dalam investasi manapun, bahkan sampai Yahudi, kalau investasi pasti dia sadar namanya investasi itu ada potensi rugi. Sehingga kalau ada yang berkata asuransi itu adalah investasi, maka itu adalah dusta. Karena nasabah asuransi aman, tidak ada resiko, tidak menanggung resiko. Walaupun perusahaan asuransinya gagal dalam investasinya, nasabah tetap aman, dananya harus kembali utuh plus keuntungan yang diberikan. Maka ini namanya riba. Di antara praktek riba yang juga merajalela di masyarakat adalah praktek riba di perbankan, di mana kita hanya menyetorkan sejumlah dana, menabungkan sejumlah dana kita ke perbankan, dan selanjutnya dana kita aman 100%. Tidak ada risiko, tidak mungkin berkurang dana kita. Apapun yang terjadi pada perbankan, dana kita aman 100%. Walaupun perbankan itu terbakar, gedungnya terbakar, kebanjiran, rubuh kena gempa, apapun yang terjadi, maka dana nasabah aman 100%. Maka ini bukti bahwa nasabah itu sejatinya adalah kreditur, pihak yang menghutangi perbankan. Akad yang terjalin antara perbankan dengan nasabah itu adalah akad hutang piutang, sehingga keuntungan yang diberikan oleh perbankan kepada nasabah itu adalah riba. Karena seperti dalam hadis yang telah saya bacakan tadi berkali-kali, Fudail bin Ubaid meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, kullu qardin jara naf'an fahuwa riba. Setiap piutang yang mendatangkan keuntungan itu adalah riba. Di antara praktek riba nasiah yang juga merajalela di masyarakat, dan ini banyak terjadi, dilakukan ya oleh saudara-saudara kita bahkan yang sudah belajar agama, ketika mereka menjalin akad kerjasama namanya investasi atau yang sering diistilahkan dengan mudharabah, bagi hasil. Ya, Anda punya usaha,
saya modali, saya berikan tambahan modal sekian juta. Kemudian ada pembagian hasil, katanya bagi hasil. Tapi skema pembagi hasilnya adalah dengan mengalihkan modal 5% dari nominal modal yang diberikan. Modalnya 100 juta, maka setiap bulan mendapatkan 5 juta. Ini namanya riba, bukan bagi hasil tapi bagi modal. Karena kalau namanya bagi hasil, itu harus ada kalkulasi berapa hasil realnya, keuntungan real yang didapat berapa. 10 juta, maka 5% dari 10 juta bukan 5% dari modal yang telah diberikan. Kalau itu yang terjadi, persentasinya adalah dikalikan dengan modal yang distorkan, maka ini adalah riba. Karena walaupun dananya belum disalurkan, dananya belum dikelola, maka 5% bisa dikalikan 100 juta, keluar angka 5 juta. Walaupun pada kenyataannya dananya belum dikelola, atau bahkan dananya habis. Dananya habis, rugi, gagal usaha, tetap bisa keluar angka 5% menjadi 5 juta. Di antara praktek riba yang juga terjadi di kalangan saudara-saudara kita kaum muslimin ialah akad mudharabah, di mana disyaratkan kalau rugi maka modal harus kembali utuh walaupun tidak lagi ada bagi hasil. Nah, mensyaratkan bahwa modal harus kembali utuh dalam praktek mudharabah ini menjadikannya sebagai akad hutang piutang dan bukan akad permodalan. Maka praktek semacam ini adalah riba. Kalau memang mudharabah bagi hasil, maka kalau terjadi gagal usaha, Anda harus siap menanggung kerugian sebesar persentase modal yang pernah Anda setorkan. Berapa persentase nisbah modal yang Anda setorkan? 10%-nya, maka Anda harus menanggung kerugian sebesar 10%. Dana Anda akan berkurang sebesar 10%. Dan demikian seterusnya. Nah, ini beberapa praktek riba yang terjadi di masyarakat, dan ini banyak sekali. Di antara kemudian bagian riba yang kedua, karena keterbatasan waktu, saya rasa contoh-contoh tadi cukup mewakili model riba yang kedua, dan ini adalah riba spesial. Riba yang diharamkan, hanya diharamkan dalam syariat Islam, yang disebut dengan riba fadl atau ribal buyu. Riba perdagangan, bukan riba hutang piutang. Kalau tadi kita katakan bahwa dalam perdagangan kita dihalalkan untuk mencari keuntungan, ya, perdagangan adalah akad komersial, maka keuntungan halal, bukan akad sosial. Namun demikian ada pengecualian. Pengecualian dari kaidah umum tadi bahwa keuntungan dalam perdagangan halal, ada pengecualian, yaitu bila perdagangannya pada komoditi riba, pada barang-barang yang oleh Rasulullah SAW diklasifikasikan sebagai barang-barang riba yang berlaku padanya hukum riba perdagangan. Apa itu? Disebutkan dalam hadis Abu Sa'idin Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, "Az-zahabu bil-zahabi, wal-fiddatu bil-fiddati, wal-burru bil-burri, wasyairu bil-syairi, wat-tamru bil-tamri, wal-milhu bil-milhi riban, ilahaan wahaan, mithlan bimithlin." Riba emas yang dibarterkan dengan emas, perak dibarterkan dengan perak, gandum dengan gandum, syair itu satu spesies gandum yang mutunya rendah, serupa dengan gandum, syair ditukar dengan syair, korma dengan korma, dan garam dengan garam, maka itu aslinya adalah riba alias terlarang. Membarterkan emas dengan emas aslinya tidak boleh, kecuali bila memenuhi dua syarat. Yang pertama, mithlan bimithlin, sama takarannya, sama timbangannya, dan yadan biadin, dilakukan secara tunai, terjadi serah terima fisik, ini emasnya dan ini emasnya.
Ini gandumnya dan ini gandumnya. Seketika penundaan yang dilakukan walau hanya sesaat itu adalah riba. Suatu hari Talhah Ibnu Ubaidillah ingin menukar sejumlah uang dengan kepada Abdurrahman bin Auf. Dinar ditukar dengan dirham. Kata Abdurrahman bin Auf, hari ini dinar, tunjukkan kepadaku uang dinarmu. Maka Abdurrahman bin Auf menimbang-nimbang di tangannya. Kemudian dia berkata, hatta ya'tiya amili minal ghabah. Saya akan kasihkan dirhamnya kalau petugasku, karyawanku, bendaharaku, kasirku sudah datang dari daerah Ghabah. Daerah Ghabah itu satu wilayah di luar kota Madinah, kira-kira 15 kilo dari kota Madinah. Tunggu, nanti akan saya kasihkan dirhamnya kalau petugasku sudah pulang, karena uangnya dia yang bawa. Tapi di sini Talhah telah menyerahkan apa? Dinarnya. Maka ketika Abdurrahman bin Auf berkata demikian, terdengar oleh Khalifah Umar bin Khattab. Beliau langsung teriak, la, tidak boleh. Walau arada an yali jadarahu, kalaupun dia itu menundanya hanya sekedar masuk ke rumah kemudian keluar lagi, la illa antadkhula ma'ahu, kecuali kalau engkau ikut masuk ke rumah terus diiringi sampai engkau menerima uangnya, sehingga terjadi serah terima fisik seketika tanpa terjadi perpisahan atau penundaan walau hanya sekejap. Fa inni akhsha alaikumur rima, kata Umar bin Khattab, karena kalau sampai ditunda aku takut telah terjadi praktek riba. Ini ada 6 komoditi utama: emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, korma dan korma, dan garam dengan garam. Kalau dibarterkan tidak boleh dengan skema tukar tambah. Ini emas baru dengan emas lama, emas 24 karat dengan emas sekarat. Tidak boleh ada pertambahan nilai. Selama itu namanya emas, maka 1 gram dengan 1 gram. Kalau yang berkata rugi dong, emas saya 24 karat ditukar dengan 18 karat, rugi saya. Jangan tukar. Jual emas Anda dengan beras, dengan gandum, dengan apa saja, dengan uang. Kalau sudah dapat uangnya, beli emas yang 18 karat atau yang lainnya. Tapi hanya sekedar ditukar, ini 1 gram ditukar dengan 2 gram, 1 gram dengan 1 gram ada tambahannya beras misalnya 10 kilo, atau ada selisihnya uang, ini adalah riba. Ini adalah riba, tidak boleh. Karena Rasulullah SAW bersabda, faman zada awistazada, siapapun yang memberikan pertambahan atau minta ditambahi, faqad arba, maka dia telah terjerumus dalam praktek riba. Kemudian Nabi bersabda, fa idza ikhtalafat hadhil asnaf, kalau jenisnya berbeda, emas ditukar dengan perak, beras dengan gandum, gandum dengan kurma, terjadi perbedaan. Fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biadin, maka silahkan engkau jual sesuka hatimu selama transaksinya, barternya dilakukan secara tunai, terjadi serah terima fisik. Ini gandumnya, ini kurmanya, tidak boleh ada yang ditunda sedikit pun. Ini emasnya dan ini peraknya. Sehingga kalau berbeda barang, maka syaratnya hanya satu, yaitu apa? Tunai. Terjadi serah terima fisik. Kalau sampai terjadi penundaan, maka itu adalah riba. Itu adalah riba. Faqad arba, dia telah terjerumus dalam praktek riba. Suatu hari seorang sahabat datang dari negeri Khaybar. Sahabat Mu'adz bin Jabal datang dari negeri Khaybar dengan membawa kurma yang sangat bagus, sangat lezat sekali, sehingga beliau menunjukkannya kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah mengincipinya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, akullu tamri Khaybar hakada, wahai Mu'adz, apakah kurma yang ada di negeri Khaybar semuanya seperti ini? Kata Mu'adz, la ya Rasulullah, tidak.
Korma di sana juga sama dengan yang lain, variatif. Inna la na'khudhu sha'a min hadza bis-sha'aini minal jam'. Katanya, aku membeli atau kami di Khaybar membeli 1 takar dari korma ini dengan 2 takar dengan korma yang campur baur atau curah, bahasa pasar ya. Korma yang bagus ditukar dengan korma curah yang mutunya campur, 1 takar ditukar dengan 2 takar. Maka Rasulullah SAW langsung berteriak dengan suara yang lantang, la awih ainur riba, katanya. Aduh, ini adalah riba yang sebenarnya. Bi'il jama' bid-darahim thumma bta' bid-darahim janiba. Katanya, kalau kamu mau, praktek yang kamu lakukan ini adalah riba. Kalau kamu mau, maka jual dulu korma yang jelek dengan apa? Bid-darahim, dengan uang. Kalau sudah dapat uang, beli dengan uang itu apa? Korma yang mutunya bagus. Ini yang disebut dengan riba perdagangan, riba jual beli. Sepakat para ulama, ke-6 barang tersebut, yaitu emas, perak, gandum, syair, korma dan garam, bila dibarterkan sesama, maka harus memenuhi 2 syarat. Tunai dan sama timbangan dan takarannya. Kalau berbeda, gandum dengan korma misalnya, gandum dengan garam, maka boleh selisih timbangan, tapi harus tunai. Harus tunai. Ini gandumnya dan ini kormanya, ini kormanya dan ini garamnya, langsung lunas, tidak ada yang tertunda. Kemudian mayoritas ulama, jumhur ulama mengatakan keharaman riba al-bai', riba perdagangan dalam ke-6 barang ini bisa dianalogikan dengan benda yang lain yang serupa. Emas dan perak itu adalah alat transaksi. Emas dan perak adalah standar nilai. Standar nilai suatu barang atau jasa. Kalau kita ingin mengukur berapa harga korma, seringkali kita menggunakan standar apa? Dinar, 1 dirham. Itu standar nilai, itulah fungsi emas. Dan emas juga sebagai alat untuk menyimpan harta kekayaan. Nyimpan harta kekayaan yang paling mudah adalah dengan emas dan perak. Mau disimpan dalam bentuk tanah susah. Mau disimpan dalam bentuk hewan ternak susah. Disimpan dalam bentuk bangunan juga susah. Yang paling mudah adalah menyimpan harta kekayaan dengan emas dan perak ataupun mata uang. Sehingga semua barang yang berfungsi 3 ini sebagai standar nilai, tolak ukur nilai suatu barang atau jasa, sebagai alat transaksi, dan sebagai alat sarana untuk menyimpan harta kekayaan, maka berlaku padanya hukum riba, diperlakukan, dianalogikan, disamakan dengan emas dan perak. Di zaman modern, zaman sekarang, ada benda selain emas dan perak yang berfungsi 3 tersebut. Memiliki fungsi 3 tersebut, yaitu mata uang. Bukan mata air ya. Mata uang, apalagi mata air mata. Mata uang. Mata uang sekarang, rupiah, dolar, itu memiliki 3 fungsi ini. Standar nilai barang. Juga alat transaksi. Dan juga sebagai alat untuk menyimpan harta kekayaan, maka berlakulah padanya hukum riba. Kalau rupiah ditukar dengan rupiah, dolar dengan dolar, maka harus memenuhi 2 syarat, tunai dan sama jumlahnya. Sehingga bank monyet, tahu bank monyet? Yang kalau lebaran itu di pinggir jalan, selembar 100-an ribu ditukar dengan 10 lembar atau 9 lembar pecahan 10 ribuan, atau pecahan 2 ribuan ditukar menjadi 96 atau 94 ribu misalnya. Ini adalah riba, karena menukarkan alat transaksi, yaitu uang standar nilai, namun selisih nilai. Ini adalah riba. Tukar menukar emas, emas baru dengan emas yang lawas, emas yang lama, yang sudah patah, mungkin cacat, baru dengan tukar tambah, tidak boleh. Jual dulu emas yang rusak dengan uang, terima uangnya, tidak hanya sekedar ya sudah Anda punya uang
2 juta, tidak cukup. Harus terjadi serah terima uangnya. Ini uangnya dan ini emasnya. Karena jual beli emas dengan uang itu harus tunai, terjadi serah terima fisik. Jadi terima dulu uangnya utuh, baru setelah punya uang beli lagi, baik di toko yang sama ataupun di toko yang lain. Itu solusinya. Kecuali kalau emas paijo dan emas peno, boleh ditukar tanpa tambah ataupun dengan tukar tambah. Walaupun tidak ada yang mau nukar ya. Yang suaminya emas bejo tidak akan ditukar dengan emas paino. Saya yakin itu. Tidak ada istri yang mau nukarkan tambah suaminya. Alhamdulillah di sini tidak banyak emas kan. Kalau di kami itu banyak emasnya. Semuanya emas, walau warnanya hitam. Taib. Selanjutnya itu kalau emas, sehingga semua alat transaksi ya standar nilai tidak boleh ditukarkan. Di zaman modern sudah ada uang kartal, uang kertas ya. Dan sekarang muncul lagi uang yang baru, yaitu uang elektronik. Uang elektronik, sehingga wujudnya tidak ada, tapi dengan uang elektronik itu Anda bisa berjual beli. PayPal misalnya, Anda punya akun PayPal, di sana tersimpan sekian juta rupiah atau dolar, Anda bisa bertransaksi, bisa membeli barang, bisa membeli jasa dengan akun tersebut. Maka orang yang punya akun dolar dengan punya akun misalnya euro misalnya, atau yang lainnya, kalau mau bertukar ya, atau misalnya orang tidak punya akun, saya mau beli dong dolarnya yang di akun PayPal-nya, berapa harganya? 10 dolar, harganya misalnya 100 ribu, 130 ribu, harus terima fisik. Nih saya kasih passwordnya, langsung Anda bisa gunakan, dan ini uangnya. Tapi uangnya nanti ya, saya gunakan dulu akunnya. Ini tidak boleh. Ini uangnya dan serahkan passwordnya sehingga kita bisa akuisisi langsung bisa digunakan akunnya. Ini memenuhi syarat. Boleh beda selisih tapi harus tunai. Nah, di masyarakat transaksi riba dalam jual beli ini sering terjadi, terutama oleh para pedagang emas. Beli emas non tunai, telepon ke pedagang yang besar, harga emas sekarang berapa? Oh 1 gramnya 550. Oh saya beli 1 kilo. Ya sudah, ya sisihkan untuk saya 1 kilo. Nanti sore saya datang dengan uangnya, atau sekarang saya transfer. Tapi kan tidak terjadi serah terima fisik, karena emasnya masih tetap di toko emas, tidak diambil oleh pembelinya. Ini tidak dibenarkan. Membeli emas dengan online, beli emas online tidak boleh, karena itu tidak tunai ya, karena sampai saat ini belum ada printer yang ngeprint uang atau emas. Ya, ada enter keluarnya glodak emas 1 kilo, tidak pernah ada. Kalau ada Anda akan lari dari printer, malah keluar emasnya itu masih saya yakin lari, ini jin yang keluar ya. Jadi jual beli emas online tidak mungkin. Kemudian salah satu praktek yang juga banyak merajalela masyarakat adalah sistem forex. Jual beli falas, valuta asing, yang itu merupakan alat transaksi mata uang tapi tidak tunai, karena nilai yang kita beli atau kita jual di forex tidak bisa dicairkan seketika, harus menunggu minimal 2 hari atau 3 hari. Yang pernah transaksi di forex akan tahu itu. Intinya forex tidak mungkin tunai, sehingga tidak memenuhi syarat ya dan piadin. Ini jenis yang pertama, yaitu alat transaksi dan standar nilai. Komoditi yang kedua, yang gandum, kurma, syair dan garam, oleh para ulama dikatakan itu bisa dianalogikan dengan makanan pokok dan bumbu. Gandum, syair, kurma itu makanan pokok, sedangkan garam itu adalah bumbu. Nabi SAW menyebutkan sampel contoh makanan pokok yang paling dikenal kala itu, yaitu gandum, syair dan kurma, dan menyebutkan bumbu yang paling pokok yaitu garam. Garam itu adalah rajanya bumbu. Dikasih bumbu apa saja, kalau tanpa garam maka tidak enak. Tapi kalau sudah ada garamnya, walaupun kurang bumbu yang lainnya, sudah terasa enak. Makanya disebut oleh Nabi SAW dalam hadis ini, karena itu adalah bumbu yang paling
utama. Sehingga makanan pokok ataupun bumbu tidak boleh dibarterkan dengan sesama, kecuali dengan tunai. Beras rojo lele misalnya ya, atau pandan wangi ditukar dengan beras jatah miliknya PNS dulu. Ya, beras karung itu, atau misalkan raskin. Kalau mau ditukar harus sama takarannya. Kalau tidak mau, jual dulu raskinnya dengan uang. Kalau dapat uang baru beli beras yang pandan wangi ataupun rojo lele ataupun yang lainnya. Tapi kalau tukar tambah, ini tidak boleh, termasuk riba. Jadi solusinya, semua makanan pokok atau bumbu tidak boleh dibarterkan kecuali sama takarannya dan terjadi serah terima fisik tunai. Tidak boleh ada penundaan. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, kalau gitu kan susah Ustadz, perdagangan ini jadi susah. Tidak susah, karena yang diharamkan itu bukan semua emas, tapi emas kalau ditukar dengan emas. Sudah punya emas, kenapa mbak tuh mencari emas yang lain? Ini kan perlu dipertanyakan. Loh, Anda kan sudah punya emas, kenapa ditukar dengan emas? Loh, kan biar lebih ganteng gitu, emasnya lebih baru, kuning. Emas saya sudah kusam, sudah tidak ganteng, sudah tua emasnya katanya. Berarti ini kan masalah. Kalau memang tetap harus ditukar, maka harus sama nilainya. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Kalau sampai lebih atau kurang, maka itu adalah riba haram hukumnya. Bukan emas paijo ya, ini emas beneran. Jadi harus, sudah punya emas masih ditukar. Sudah punya beras, tujuan memiliki uang, emas itu kan untuk transaksi, untuk disimpan. Itu sudah terpenuhi, kenapa diganti? Sehingga keperluan untuk menukarkan emas dengan emas itu adalah alasannya semua bersifat sekunder, tidak ada yang bersifat primer. Itu bersifat sekunder, tidak bersifat primer. Demikian pula orang yang sudah punya beras, kenapa ditukar dengan beras? Punya gandum, kenapa ditukar dengan gandum? Punya gandum ditukar dengan kurma, kenapa? Sama-sama mengenyangkan. Pasti ada alasan yang sifatnya sekunder, karena lebih enak, ini lebih bagus. Itu alasan yang sekunder. Makanya dalam Islam disempitkan demi menjaga stabilitas, menjaga stabilitas ekonomi. Makanan pokok, stabilitas ketahanan pangan, alat transaksi, stabilitas ekonomi. Lihatlah hancurnya ekonomi 97-98 bukan karena produksi yang berkurang, bukan karena konsumen yang berkurang, bukan karena suplai barang yang tersendat, tapi karena apa? Karena hancurnya alat transaksi. Maka semua orang di Indonesia menderita sampai saat ini. Kenapa? Siapa yang menghancurkan? Yang menghancurkan adalah para pedagang falas. Orang yang bermain uang dengan uang, uang dengan uang. Demikian pula krisis yang ada di zaman sekarang, yang kita rasakan dan telah menghancurkan ekonomi berbagai negara, itu semua sumbernya adalah karena perdagangan di pasar mata uang. Uang dikatakan uang, akhirnya hancurlah mata uang suatu negara. Karena itu selama perdagangan mata uang dibiarkan bebas, maka negara kita tidak akan pernah memiliki kekuatan ekonomi. Kenapa? Setiap kali ekonomi kita menguat, mata uangnya akan dihancurkan, dengan mudah dihancurkan. Karena negara-negara adidaya sudah mempekerjakan segelintir orang untuk mengontrol nilai tukar mata uang di suatu negara. Ketika Indonesia sudah ekonominya bagus, maka harus dihancurkan ekonominya. Dengan apa? Nilai tukar rupiahnya dijatuhkan, dibeli rame-rame, mata uangnya naik, kemudian dilepas seketika, jatuhlah mata uang negara kita. Kepercayaan dunia internasional kepada ekonomi negara kita rusak. Kenapa? Karena antara negara dan oknum-oknum yang memang sengaja merusak negara kita, mengontrol negara kita, itu terus berlomba. Setiap kali rupiah dibeli rame-rame, negara menggelontorkan uang baru, mencetak uang baru. Apa yang terjadi? Ketika pemerintah berusaha menyeimbangkan, menjaga stabilitas perputaran uang di negara kita dengan mencetak uang baru, mengeluarkan devisanya, cadangan devisanya dalam bentuk rupiah, maka jumlah uang itu banyak. Sekilas
balance. Tapi ketika sudah terasa balance, para broker itu mengeluarkan cadangan rupiahnya, sehingga terjadi banjir mata uang. Kepercayaan dunia internasional terhadap mata uang kita hancur. Kenapa? Jumlah uang yang beredar dengan kebutuhan pasar tidak berimbang. Karena itu lihatlah berita-berita tentang BI yang senantiasa berusaha menjaga nilai tukar rupiah. Belum lagi masalah adanya uang-uang palsu. Itu akan semakin menghancurkan sendi-sendi ekonomi. Kenapa? Karena daya beli mata uang kita dan juga negara lain tidak pada fisiknya, tapi pada interest, pada tingkat kepercayaan dunia terhadap mata uang suatu negara. Maka itu momok yang paling besar yang ditakuti oleh Amerika sebagai pemilik dolar adalah adanya perjanjian bilateral antara negara tertentu untuk melepaskan ketergantungan terhadap dolar. Transaksi di antara negara tersebut menggunakan mata uang selain dolar. Apalagi kalau sampai kebersamaan tersebut, perjanjian tersebut sampai berganti kepada dinar misalnya, seperti yang suatu saat dulu pernah dilontarkan oleh Mahathir Muhammad, bahwa mengusulkan ASEAN berganti mata uang regional menggunakan dinar. Maka itu sudah ancaman Amerika akan hancur, karena jutaan lembar dolar yang berputar sebelumnya di ASEAN akan menjadi sampah yang tidak ada nilainya. Karena itu ikhwatul iman, kita harus yakin, percaya bahwa diharamkannya riba perdagangan dalam Islam, walaupun pada umat-umat sebelumnya itu halal, itu semuanya adalah karena Allah cinta kepada umat Islam, ingin mewujudkan stabilitas ekonomi bagi kaum muslimin. Karena ketahuilah, dalam konsep ekonomi konvensional adanya inflasi dan deflasi. Uang dinilai dengan barang, barang dinilai dengan uang. Ini menjadikan ekonomi itu satu-satunya disiplin ilmu yang kehilangan standar nilai. Tidak memiliki nilai yang baku. Dalam ilmu kedokteran ada satuan yang baku. Suhu misalnya, suhu badan, baik Celsius atau Fahrenheit, semuanya itu bagus standarnya. Celsius di Jawa sama dengan Celsius di mana? Di Amerika. Dalam satuan misalnya listrik energi, yang namanya watt, voltase, itu sama. 1 wattnya di Sumatera sama dengan 1 wattnya di Jawa. 1 wattnya di Amerika sama. Hanya ilmu ekonomi yang tidak memiliki standar nilai. Karena kalau berbicara barang diukur dengan uang. Ya sudah, uang jadi standar nilai. Ya, ternyata uangnya dibalik lagi. Tapi kan ternyata perputaran uangnya lebih besar dibanding barangnya. Maka jatuhlah nilai uangnya. Uang diukur dengan barang, barang diukur dengan uang. Maka itulah biang terjadinya kekacauan ekonomi modern. Dan itulah salah satu cara orang-orang kapitalis untuk mengontrol ekonomi suatu bangsa. Karena itu lihatlah ekonomi Indonesia, baca analisa para ekonom. Kita akan dapatkan Indonesia yang begitu makmur, begitu kaya raya, sumber alamnya begitu melimpah, jumlah penduduknya yang begitu besar, ratusan juta, 240 juta lebih. Tapi ekonominya dikuasai oleh segelintir orang. Siapakah mereka? Mereka adalah para pemilik perbankan. Tidak ada seorang konglomerat kecuali dia punya bank yang dengannya dia bisa menguasai ekonomi masyarakat. Dan itulah yang telah Allah isyaratkan dalam firman-Nya, kaila yakuna dulatan bainal aghniyai minkum. Dalam syariat Islam, dalam ekonomi Islam, ada syariat yang disebut dengan i'adatu tauzi'its tsarwah, atau yang dalam bahasa sedikit kurang keren disebut dengan redistribution.
berusaha memutar adanya instrumen yang berfungsi untuk memastikan terjadinya perputaran kekayaan, mengembalikan perputaran kekayaan kepada titik yang paling rendah. Karena dalam Islam ada namanya wakaf, zakat, sedekah, infak, hibah, hadiah, nafkah, sedekah, mahar, mas kawin dan yang lain sebagainya. Semuanya itu adalah cara Allah SWT untuk memastikan bahwa kekayaan itu cepat atau lambat pasti akan kembali kepada orang yang paling lemah. Walaupun dalam dunia kompetisi, yaitu dalam perdagangan, yang lemah itu kalah, tidak mendapatkan kesempatan bisnis, tapi ujung-ujungnya nanti akan kembali lagi, pasti akan kembali kepada yang miskin, sehingga terjadi roda-roda perputaran roda ekonomi itu akan terus berkesinambungan. Tapi dalam konsep kapitalis, ekonomi itu betul-betul mengerucut dan berhenti pada satu titik, yaitu para konglomerat. Dikuasai, sendi-sendi ekonomi dikuasai oleh segelintir orang. Mereka lah sebetulnya presiden yang the real presiden, orang yang menguasai ekonomi. Mereka lah sebetulnya penguasa negeri ini, karena mereka lah yang mengatur, mereka lah yang nyetir, mereka lah yang mendanai. Ini salah satu biang dari sistem kapitalis. Ekonomi itu akan mengerucut sampai kepada segelintir orang saja. Kenapa demikian? Lihatlah, kalau antum punya 1 hektar tanah, dibeli oleh tetangga antum dengan harga 10 miliar. Kemana antum akan menyimpan uang itu? Di bawah bantalkah? Sehingga tanah sama dengan di tangan antum, antum dibodohi oleh perbankan. Pak, biar tidak habis uangnya, biar tidak hilang uangnya, titipkan kepada kami. Antum letakkan di perbankan. Maka uang itu kemana? Akan digunakan oleh bank untuk membeli tanah yang Anda jual kemarin. Dia datang kepada pembeli, Pak, tanahnya dijual enggak? Berapa harganya? 11 miliar. Dibayar dengan uang yang Anda titipkan. Dan lebih parah lagi, kalau ternyata banklah yang membeli, para pemilik perbankan yang membeli. Anda kerja jungkir balik, mengumpulkan uang, ditabungkan di bank. Setelah ditabungkan, ternyata uang digunakan oleh bank untuk membeli rumah Anda, membeli tanah Anda. Pak, rumahnya dijual, Pak. Iya, Pak. Ya, saya beli. Dengan siapa? Dengan apa uangnya? Dengan uang yang Anda kemarin titipkan. Setelah dibeli, Anda dikasih uang, uangnya kembalikan lagi kepada bank ini, Pak, uangnya gunakan beli yang lain. Saya tidak butuh uangnya. Terus demikian diputar. Makanya dalam ilmu perbankan ada yang disebut dengan khalqul fulus atau khalqun nuqud, money creation, menciptakan uang. Karena perbankan itu sebetulnya hanya memiliki uang sedikit. Modal untuk mendirikan bank itu hanya 100 miliar. Tapi dengan 100 miliar perbankan bisa melakukan transaksi, memberikan pembiayaan berpuluh-puluh kali lipat. Padahal kalau uangnya itu ditarik semuanya, bank itu tidak punya. Makanya momok terbesar perbankan adalah yang disebut dengan rush money. Ketika semua masyarakat menarik dananya, disimpan di bawah bantal, hancur itu bank. Kalau sekarang misalnya umat Islam semuanya berbondong-bondong narik, tidak usah banyak-banyak. Dari rekeningnya yang punya 10 juta, tarik saja 5 juta, 5 juta. Dari Sabang sampai Merauke, belum sampai Merauke udah habis uangnya. Bank sudah jerit, tidak punya uang. Besok antum datang kemana? Ke tellernya. Bu, mau ngambil yang 5 juta sisanya. Mereka akan katakan tidak ada, Pak. Tidak ada likuiditas di kita. Maka itu momok terbesar perbankan adalah ketika dana tersebut ditarik besar-besaran. Karenanya untuk bangkit, untuk menghancurkan skenario Yahudi, para kapitalis yang telah menguasai negara kita itu sebetulnya mudah. Ketika kita semuanya belanja 5 juta di mana di pasar tradisional yang tidak menggunakan kartu gesek, semuanya dengan tunai. Hari ini juga kaum kapitalis itu akan kolap. Tidak usah banyak-banyak, tidak usah dihabiskan 5 juta, yang penting 5 juta ditarikin semua deh.
maka yang namanya perbankan semuanya itu akan kolap hari ini juga. Tidak usah nunggu besok. Tidak usah nunggu besok. Hari ini juga mereka akan tutup banknya itu. Ketika semua ATM, semua perbankan kehabisan likuiditas. Namun kita itu sudah dikondisikan oleh perbankan, para kapitalis agar tidak berani narik dananya. Kenapa Pak? Kalau ditarik nanti Bapak habis loh dananya. Dibelanjakan, nanti diambil orang, terus demikian dikondisikan sehingga kita tuh takut bawa uang, takut ngambil uang, sehingga kita tanpa disadari kita telah berada dalam belenggu para kapitalis. Karenanya, ikhwatul iman, setelah kita tahu bahwa praktek riba itu ada dua model, riba nasiah dan riba perdagangan, maka kita sepatutnya waspada, lebih selektif dalam transaksi, lebih selektif dalam bersikap agar kita tidak terperangkap dalam riba. Jangan terbuai dengan nama-nama yang manis, semisal berkebun emas. Saya tuh ingin lihat di mana kebunnya gitu loh. Kebun semangka saya pernah lihat, kebun singkong sering, kebun pisang pernah, kebun mangga juga, kebun jeruk banyak. Tapi kok kebun emas saya itu mau ngelihat seperti apa tanamannya, caranya emas itu tumbuh seperti apa. Ternyata tidak seperti itu. Berkebun emas ini adalah praktek riba, perdagangan riba fadl yang atau riba nasiah yang terselubung. Kita dibuai dengan nama-nama yang indah. Caranya bagaimana? Pak, beli emas di kami. Berapa? 1 gramnya 550.000. Bapak mau beli berapa gram? 10 gram. Berarti 5.500.000. Uangnya mana Pak? Ini uangnya. Emasnya mana? Ini ada uasnya. Tapi tolong disimpan di kami agar kita tanam emasnya ini, kita kebunkan agar nanti berbunga dan berbuah dan mendatangkan keuntungan. Ditaruh. Kemudian besok kita kalau udah punya uang lagi, beli lagi emasnya 10 gram lagi, 5.500.000 lagi, kita beli lagi. Berarti uang emas kita sudah berapa? 20 gram. Padahal yang kita beli itu ya emas kita yang kemarin titipkan itu. Dibeli lagi, katanya kita beli emas Bapak sudah 20 gram. Kalau kita tanya mana fisiknya, tidak ada. Yaitu emas satu tadi kepada antum dijual 5 gram, datang yang lain jual 5 gram, 10 gram, ada yang 3 gram, terus seperti itu. Tapi tidak pernah ada akuisisi, tidak pernah ada serah terima emas. Alasannya apa? Dititipkan Pak biar berbunga dan berbuah. Karena nanti kami akan jual emas Bapak kepada orang lain, kalau ada keuntungan Bapak nanti akan mendapatkan keuntungannya. Terus dijual lagi kepada si fulan transaksi. Emasnya itu hanya berapa batang saja, tapi transaksinya sudah berlipat ganda. Ini namanya pembodohan massal. Ini adalah bunga yang terjadi. Kita dibuai dengan keuntungan. Sebetulnya kita itu store uang. Dengan iming-imingan kita itu beli emas. Padahal kita itu hanya nabung uang, nyimpen uang dan bertambah. Uang itu adalah bunga. Sejatinya yang diberikan praktek ini rahasianya, walaupun saya bukan pelaku, rahasianya dana yang diterima oleh para petani emas, ya, para petani emas itu dananya disimpankan ke bank, dapat bunga 7%, dikasihkan kepada kita 3%, mereka dapat 4%. Itu yang terjadi. Itulah yang terjadi. Kita dikibuli ada namanya berkebun emas. Ini adalah penipuan besar-besaran. Namun itulah yang terjadi di masyarakat. Di antara praktek riba yang juga merajalela di masyarakat, kita tidak sadar, namun itu telah terjadi dan bahkan merajalela.
Banyak dari kita yang ketika membeli barang yang oleh para ulama dikategorikan sebagai barang riba, komoditi riba yang saya sebutkan tadi, emas, perak, kemudian gandum, syair, korma dan garam. Seringkali kita tidak sadar ya, tidak sadar dan meremehkan hukum. Pak, tukar deh berasnya, saya berasnya jelek, nanti ya saya ambilkan, gampang deh, mau tetangga saja kok, nggak usah khawatir. Ini praktek semacam ini banyak terjadi di masyarakat. Saya tukar emasnya dengan emas, nanti saya ambilkan. Tukar rupiah, seringkali kita kalau mau belanja ya, mau belanja dengan 100.000, penjualnya tidak punya kembalian. Apa yang dia lakukan? Datang ke temannya, Mas, tukar deh uang 100.000. Kalau 100.000 enggak ada. Adanya cuma dihitung puluhan ribu, ada cuma 70.000. Ya sudahlah, bawa dulu 100.000-nya, kasih saya 70.000. Ini kan jual beli uang dengan uang, namun tidak tunai. Jangan khawatir nanti yang 30.000-nya nanti dikasihkan, atau kapan saja deh, gampang, sama teman aja. Yang penting saya sekarang bisa beli bakso, beli mie ayam ataupun yang serupa. Ini adalah praktek riba, tidak boleh. Akan lebih baik kalau Mas utangi dulu 10.000, nanti saya bayar 10.000, daripada ini bawa uang 100.000-nya kasih saya, yang ada berapa biar saya bisa bayar belanjaan saya. Ini tidak boleh seperti itu. Ini adalah riba. Kalau tidak ada ya sudah, tidak usah belanja atau hutang kepada saudara kita yang hanya punya 70.000 tersebut. Ini praktek riba yang banyak dari kita menganggap remeh. Bahkan dianggap itu, loh kan mana ada keuntungannya. Banyak dari kita kalau berkata, tadi kan dikatakan yang namanya riba itu adalah pertambahan. Ya, adanya pertambahan. Tapi kan dalam praktek ini, ya, 100.000 ditukar dengan 100.000 pecahan 10.000 rupiah, tapi yang 30.000 nanti sore atau besok atau yang lainnya. Ini adalah riba. Riba fadl, itu adalah riba bai', itu yang disebut juga dengan riba nasi'ah. Riba perdagangan. Dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim, haramnya riba perdagangan itu adalah dalam rangka menutup celah-celah yang akan mendatangkan praktek atau menyebabkan terjadinya praktek riba nasi'ah. Karena tolong kita kembali kepada ingatan kita di awal ceramah saya sampaikan bahwa akad dalam Islam itu terbagi menjadi dua jenis, sosial dan komersial. Ya, secara garis besar akad sosial dan komersial. Lah, akad riba nasi'ah itu sejatinya adalah komersialisasi akad sosial. Sehingga Islam menginginkan dalam diri umatnya itu betul-betul tumbuh jiwa sosial. Karena memang manusia ini makhluk sosial yang tidak mungkin hidup sendiri. Makhluk sosial. Karena itu banyak dari kita yang milih miskin bersama dibanding kaya sendiri, bodoh bersama dibanding pinter sendiri, salah bersama dibanding benar sendiri. Makanya banyak orang mengatakan jangan sok benar sendiri, berarti salah bersama dong. Ini kan pola pikir sosial. Orang kok senangnya benar sendiri, harusnya dibalik. Ya daripada salah bersama mendingan benar sendiri. Tapi inilah mindset sosial dalam diri kita. Kebersamaan itu harus ada. Ya, kebersamaan itu harus ada, harus dipupuk subur dan ditumbuh kembangkan. Nah, kalau kita sudah komersialisasi semua urusan, ya, dalam jual beli beras dengan beras sudah ada pertambahan nilai, ini kan komersialisasi, beras sama beras, kenyang sama kenyangnya. Kenapa? Ada keuntungan. Ini menumpas ya, mengikis jiwa sosial dalam diri umat Islam. Lama-lama nanti ya kenyang sama kenyangnya, tapi kan beda rasa. Ya berarti harus ada keuntungan. Terus jiwa sosial akan terkikis, tidak ada semangat tolong menolong, maka lama-lama kita akan terperangkap dalam praktek riba nasi'ah.
Apalagi kalau kita sudah memulai paham bahwa dalam bisnis itu ada namanya pertambahan nilai dan perubahan fluktuatif nilai barang. Ya, antum sekarang tukar beras yang jelek sekarang ya dengan yang bagus, tapi besok. Kalau para pedagang pasti tahu, mendingan dapat sekarang dibanding besok, karena besok bisa jadi harganya sudah turun. Atau malah sebaliknya bisa naik. Sehingga 1 kilo besok dengan 1 kilo sekarang itu belum tentu sama nilainya. Belum tentu sama fungsinya. Karena itu dalam Islam, barter komoditi riba itu harus bersifat sosial. Agar jiwa komersialisasi ini tidak merajalela dan tumbuh dalam semua lini. Harus ada tetap batasan jiwa-jiwa sosial. Karena itu yang oleh Imam Ibnul Qayyim dikatakan bahwa diharamkannya riba perdagangan itu adalah mimbab saddid dzari'ah, mimbab tahrimil wasail. Itu karena akan menjerumuskan kita cepat atau lambat, menjerumuskan kita dalam praktek riba nasi'ah. Seperti halnya orang yang memandangi wanita cantik, wih kok cantik sekali sih, ini bukan zina. Diharamkan zina oleh para ulama dikatakan karena akan menyebabkan terjadinya percampuran nasab. Tidak jelas nasabnya, itu anaknya siapa itu? Nggak tahu wong bapaknya banyak. Apakah si A atau si B? Nggak tahu wong ibunya itu kumpul sana kumpul. Nggak jelas nasabnya. Tapi memandang apakah menyebabkan nasabnya jadi hilang? Nasabnya jadi berubah? Tidak. Tapi itu berpotensi menjerumuskan orang dalam praktek zina. Sekarang melihat, besok melotot, besoknya mulai kenalan, besoknya kencan, besoknya zina. Sama dengan praktek riba. Riba nasi'ah itu adalah riba yang nyata-nyata riba. Sampai Nabi mengatakan, innama riba fin nasi'ah. Yang namanya riba yang sejati itu adalah riba nasi'ah. Adapun riba perdagangan, ya, riba perdagangan itu adalah sebuah sarana, itu adalah celah terjadinya praktek riba nasi'ah. Sehingga ketika itu dilakukan terus menerus seperti itu, ketika riba perdagangan itu dilakukan secara terus menerus, maka apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah hilangnya nilai-nilai sosial dalam diri kita. Dan kalau telah hilang nilai-nilai sosial, kita akan meremehkan riba nasi'ah dan kita akan terjerumus dalam riba nasi'ah. Karena itu nilai sosial harus ditumbuhkan, harus dibangkitkan, dikembangkan, dijaga, tidak boleh luntur. Setiap hal yang akan melunturkan nilai-nilai sosial dalam Islam diharamkan. Karena lunturnya nilai sosial dalam jiwa seseorang, umat Islam, itu akan menjadikan mereka terperangkap dalam praktek riba tanpa mereka sadari. Seperti halnya orang yang terbiasa kencan, terbiasa pacaran, terbiasa memandang, terbiasa berjabatan tangan, maka tanpa dia sadari sudah terperangkap dalam praktek zina, na'udzubillah. Ini dua model riba dan beberapa contoh konkretnya di masyarakat. Semoga penjelasan singkat ini, karena perlu diketahui kalau antum tanya kepada Ustadz Faisal misalnya, Ustadz Hidayat, bagaimana pembahasan tentang riba itu diselesaikan dalam setengah semester, itu pun buru-buru menyampaikannya. Nah ini kita sampaikan dalam berapa? 2 jam, tuntas. Makanya luar biasa cepatnya ya. Jadi kalau masih ada yang susah, ya mau keterlaluan kalau antum cepat pinter. 2 jam. Teman-teman antum, Ustadz antum nih kuliahnya setengah semester itu pembahasannya riba, nggak habis-habis. Karena memang banyak yang harus dipahami, harus dijelaskan agar kita betul-betul menguasai praktek riba. Namun harapannya, apa yang disampaikan tadi itu memberikan wawasan ya, gambaran besar, garis-garis besar tentang praktek riba. Adanya akad sosial, adanya akad komersial. Riba itu terjadi pada akad sosial. Adanya komoditi riba, itu terjadi pada barter ya.
pada, sekali lagi ingat, barter, tukar tambah. Tapi kalau jual beli, bukan tukar tambah, emas dijual dengan gandum, maka bebas sebebas-bebasnya, ya. Atau bukan jual beli tapi utang, ya. Mas, saya utang berasnya dibayar sebulan, boleh. Itu bukan jual beli, bukan barter, itu akad utang piutang. Walaupun tidak terjadi tunai, Pak, ya. Karena utang itu bukan jual beli. Sehingga sekali lagi diingat, berutang emas boleh, asalkan kembali sama, tidak ada pertambahannya. Tapi kalau jual emas dengan pembayaran non tunai itu tidak boleh, karena itu dalam jual beli. Jadi beda. Ini harapannya kita semuanya sudah memiliki gambaran besar, ya, garis-garis besar tentang riba yang diharamkan oleh Islam. Ada riba nasi'ah dan ada riba fadl atau riba perdagangan. Wallahu taala a'lam. Mungkin ada yang sama saat pilih-pilih aja, Ustaz. Ini kuliah 1 semester nih, Pak. Apakah boleh naik haji uang DP-nya pakai uang pinjam di bank dengan alasan kalau nunggu nabung tidak sabar, yang dosanya karena tidak sabar? Kalau tidak mampu, Allah tidak mewajibkan. Kalau kita memaksakan diri sampai harus berutang dengan bunga, itu dosa. Allah tidak mewajibkan. Memaksakan diri itu dosa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani setiap jiwa kecuali sebatas kemampuannya. Kalau tidak mampu ya sudah tidak usah haji. Tapi tidak gengsi, Ustadz. Sudah jadi pegawai negeri puluhan tahun tidak haji. Itu tukang sampah sudah naik haji 2 kali. Apa kata orang katanya? Itu antum mau beribadah kepada orang atau lillahi rabbil alamin? Bolehkah beli barang rumah tangga dengan cara kredit? Kenapa rumah tangga? Ini yang bertanya perempuan ini, Pak. Jadi gambarannya mikirnya itu panci, perabot, kompor kayak gitu. Beli apa saja dengan cara kredit itu boleh, Pak. Tapi ada tapinya. Belinya langsung kepada penjual, pemilik barang, dan kreditnya juga kepada pemilik barang. Tapi kalau sudah melibatkan pihak ketiga, beli kepada toko, tapi bayar cicilannya kepada bank, pada finance, ya, atau yang lainnya, maka ini haram. Karena sejatinya pihak ketiga itu hanya memberikan dana talangan, ditalangi dulu, diutangi dulu, baru kita bayar kepada dia, dan biasanya mereka akan mengambil keuntungan atau yang disebut dengan margin. Ini 2 semester nih, Pak, jadi ya. Jual barang KW dan barang yang sudah dipakai atau memakainya. Barang KW itu boleh dijual asalkan dijelaskan ini barang KW, karena sering kali yang membuat KW itu perusahaan yang memproduksi barang aslinya. Kenapa? Mereka tahu konsumen Indonesia itu banyak yang suka KW. Kalau dikasih yang asli tidak mau. Makanya kalau diajak kepada Islam yang asli, yang murni, tidak mau. Maunya Islam yang Nusantara aja, Mas. Islam Arab tidak mau saya. Itu asli, terlalu asli. Maunya yang KW yang sudah ada bau-baunya lokal. Ini Islam KW malah diminati. Itu pola pikir bangsa kita. Makanya Islam Nusantara laku di kita, tapi Islam Arab tidak mau. Padahal Al-Qur'annya Arab, nabinya Arab, diturunkannya juga di Arab. Maunya nabi yang ya Arab-Arab dikit, Jawa-Jawa dikit gitu lah, yang KW. Ini pola pikir. Tapi kalau masalah jual beli barang, insya Allah boleh. Asalkan dijelaskan ini barangnya KW. Namun ada satu hal, membuat barang KW meniru produk orang haram hukumnya. Meniru produk orang itu mencuri teknologi, mencuri merek, ini termasuk diharamkan. Karena merek itu termasuk harta kekayaan orang. Itu kekayaan intelektual, kekayaan non materi.
Ini diharamkan, harus dilindungi. Apakah setiap manfaat yang didapat dari hutang yang tidak dipersyaratkan di awal termasuk riba? Kalau manfaat atau keuntungan yang didapat dari praktek hutang piutang telah disepakati di awal atau dijanjikan di awal, maka itu riba. Namun kalau ternyata yang berhutang itu tanpa memberi janji dan yang menghutangi juga tidak bersyarat, ketika jatuh tempo sebagai imbal balas, imbal budi, yang berhutang memberi hadiah, maka ini boleh. Suatu hari Nabi SAW berhutang seekor onta betina. Ketika jatuh tempo, Nabi tidak punya onta yang serupa, punyanya onta yang lebih besar, lebih mahal. Maka Nabi SAW katakan, a'tuhu bakrah, berikan onta tersebut kepada dia. Fa inna min khairikum ahsanukum qadaan, sebaik-baik dari orang dari kalian adalah orang yang paling baik ketika membayar hutang. Bagaimana hukum pegawai negeri PNS menggunakan BPJS untuk berobat? Ya, untuk karyawan pegawai negeri PNS ya, yang mereka secara hak dan kewajiban telah mendapatkan komitmen dari perusahaan ataupun dari instansi tempat dia bekerja akan mendapatkan layanan kesehatan. Itu ada dalam klausul kontrak kerja bahwa dia akan mendapatkan layanan kesehatan, yang selanjutnya diwujudkan itu terserah kepada manajemen. Maka mereka berhak mendapatkan layanan kesehatan walaupun dengan menggunakan asuransi. Kenapa? Karena yang membayar asuransinya adalah kantor, dan dia mendapatkan hak, dia hanya mengambil hak. Adapun kalau kita secara perorangan membayar ikut program asuransi, maka itu adalah riba, karena kita membayar sejumlah uang untuk mendapatkan layanan yang nilainya lebih besar. Adapun kita sebagai karyawan, kita hanya mengambil hak, dosanya yang nanggung adalah instansinya ataupun perusahaannya. Masya Allah, pertanyaan sampai nomor 23. Ini namanya makar ini. Satu majelis ingin dikuasai sendiri. Tukar tambah emas apa yang menyebabkan riba? Ini pertanyaan dari perempuan. Kalau di Jawa dosa besar, Bu. Tukar tambah emas itu. Sudah punya emas Ali ditukar dengan emas Umar, itu tidak boleh. Nah, tukar tambah emas juga riba. Kalau sudah punya emas, kenapa ditukarkan? Alasannya karena emasnya sudah lawas, sudah jelek, ingin emas yang lebih modis, lebih baru. Riba, karena ini adalah tukar tambah, artinya pertukaran komoditi riba dengan lebih. Seharusnya kita menumbuhkan sifat qanaah. Sudah punya perhiasan, kenapa minta yang baru? Kalau mau, ya jual dulu emas yang lama dengan uang, terima uangnya, kemudian beli emas yang baru. Apa hukumnya meminta pekerjaan pada suatu instansi tanpa nyuap? Boleh. Itu sama saja menawarkan produk, menawarkan layanan, jasa atau yang lainnya, itu adalah boleh memberikan penawaran, asalkan tidak menggunakan suap, karena ar-rashi wal murtashi finnar, yang nyuap dan yang disuap itu tempatnya di mana? Di neraka. Bagaimana hukum riba yang sudah terlanjur dilakukan dan harus diselesaikan, padahal di tengah jalan kita mengetahui hukum riba adalah haram? Ya, kalau bisa dinegosiasi ulang, maka harus negosiasi ulang agar klausul riba, pertambahan nilai atau bunga itu bisa dihapuskan. Ya, namun kalau tidak bisa, maka kita lihat apakah pokok dari hutang kita sudah terbayar atau belum.
Kalau hutang kita misalnya 100 juta dan kita sudah membayar 100 juta, maka secara hukum syariat sudah lunas. Kalau kita masih bayar selanjutnya, maka dosa. Yang bayar dosa, yang nerima dosa. Tapi Ustadz, dalam sistem KPR, sekian tahun pertama yang dibayar, yang dicicil itu bukan pokoknya tapi bunganya. Sehingga walaupun sudah 3 tahun saya bayar cicilan, pokoknya masih utuh. Ya, apapun yang terjadi itu hanya skema dan akal-akalannya para rentenir. Asalkan pokok hutang sudah terbayar, secara hukum syariat kita sudah bebas. Masalah selanjutnya, kalau antum dituntut di pengadilan, didatangkan polisi, ditangkap, itu urusan hukum perdata, bukan urusannya ustadz. Bagaimana orang yang memakan harta yang diberi oleh hasil riba? Ya, perlu dipahami dalam Islam, harta haram itu secara global terbagi menjadi 2. Haram karena bendanya, babi, bangkai, ya, khamr, itu haram karena bendanya. Mau dapat dari hadiah, mau dapat dari berburu, bangkai babi atau bangkai atau babi disembelih dengan bismillah, ya Allah Akbar, sama saja haram. Dengan cara apa saja haram babi, karena haramnya itu apa? Zatnya, bendanya. Ada harta haram kedua, haram karena cara mendapatkannya. Haramun likasbih, mencuri haram, menipu haram, korupsi haram, curang haram, ya. Itu cara mendapatkannya haram, tapi bendanya halal, uang itu halal, ya. Beras halal, tapi kalau didapat dari mencuri haram. Nah, barang yang haram karena caranya, maka terbagi menjadi 2 kembali. Yang pertama, ketahuan pemiliknya. Antum tahu ini motornya Pak Ali dicuri oleh si Anu, dijual kepada antum, antum tidak boleh membeli, harus dikembalikan. Nasihati pencurinya, dosa antum, kembalikan kepada Pak Ali. Tidak boleh membeli atau menerima sebagai hadiah. Kalau diterima harus mengembalikan kepada pemiliknya, karena antum tahu siapa pemiliknya. Namun yang kedua, harta haram karena cara mendapatkan tapi antum tidak tahu siapa pemiliknya. Dia pedagang pasar, curang, sudah tahu timbangannya itu antum tahu yakin curang, sehingga sebagian hartanya pasti haram. Tapi antum tidak tahu siapa saja yang ditipu. Ratusan orang, bahkan mungkin ribuan orang di pasar yang ditipu. Maka dalam kondisi semacam ini terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Ya, apakah haramnya berlaku juga kepada orang lain yang mendapatkannya dengan cara hibah, hadiah, nafkah atau yang lain, atau tidak? Wallahu ta'ala alam, pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah bahwa orang yang mendapatkannya dengan cara-cara yang halal, hadiah, hibah, nafkah, maka mereka halal untuk memakannya, walaupun mereka berkewajiban untuk menasihati dan menegur. Kenapa? Karena dalam satu kaidah dinyatakan taghayyuru asbabil milk yunazzalu manzilata taghayyuri al-a'yan. Perubahan jalur mendapatkan harta itu seakan-akan adalah perubahan harta, seakan-akan hartanya sudah berganti. Karena itu dahulu Nabi menerima hadiah dari orang Yahudi, berjual beli dengan orang Yahudi. Walaupun orang Yahudi, Nabi tahu Yahudi itu kadang jual beli babi, jual beli khamar, dengan menipu, curang dan lain sebagainya. Tapi Nabi mendapatkannya dengan cara apa? Dengan cara jual beli. Walaupun Yahudi tersebut datang dengan dapat dari cara apapun, itu urusan dia. Masya Allah, ini catatan ya. Pertanyaannya ini satu buku sendiri ini. Melalui WA. Saya seorang bankir, kerja di bank. Bagaimana pandangan Islam tentang pekerjaan saya ini beserta penghasilan yang saya
dapat untuk keluarga, terutama dari sudut halal haramnya. Ya, tidak diragukan bahwa karyawan perbankan itu tercakup dalam hadis Nabi SAW, la'anallahu riba, akilahu, wa mukilahu, wa katibahu, wa syahidah, wa qalahum fil ithmi, sawa. Allah melaknati riba, yang memberinya, yang memungutnya, yang menulisnya, dan yang menjadi saksinya. Kata Nabi, mereka itu dosanya sama. Karyawan perbankan itu satu dari 4 orang ini, yang memungutnya atau juru tulisnya atau saksinya. Karena kata para ulama pensyarah hadis ini mengatakan semua orang yang memiliki kontribusi langsung dalam praktek riba, maka dia termasuk yang dilaknati. Agar antum lebih jelas, tolong pertanyaan diganti, bukan bank tapi prostitusi. Misalnya saya kasirnya perusahaan prostitusi, toko prostitusi, atau tempat hiburan yang menyediakan jasa esek-esek, jasa gesek kartu ya. Nah ini kira-kira masih malu, masih layak bertanya atau bahkan sudah tidak berani bertanya sama sekali? Ustadz, apa pendapat Ustadz tentang pekerjaan saya? Apa pekerjaannya? Saya itu kasirnya tempat hiburan esek-esek misalnya. Masih bertanya? Keterlaluan. Tadi di awal hadis saya sudah sampaikan bahwa dosa riba yang paling ringan itu apa? Berzina dengan ibunya. Dosa riba, 1 dirham yang didapat dari riba itu dosanya lebih berat dibanding melayani 36 kali jasa esek-esek. Jadi masih layakkah bertanya? Sudah tidak ada urgensi bertanya, tidak ada lagi alasan untuk ragu. Bagaimana perbedaan antara riba dan gharar? Ini pertanyaan yang bagus. Riba itu adalah pertukaran 2 benda. Kalau dalam perdagangan. Kalau dalam utang piutang jelas pertambahan nilai dalam utang piutang. Gharar itu adalah ketidakjelasan. Seperti halnya pepatah orang di pasar, beli kucing dalam karung. Itu kucing apa itu? Beli kucing saja haram, apalagi di dalam karung. Oh, di luar karung saja haram. Jadi sudah tidak jelas kucingnya hidup atau mati, 1 atau 2, sehat atau sakit, itu namanya gharar. Tidak ada kejelasan. Kalau riba jelas, 1000 menjadi 2000, sekilo dengan 2 kilo jelas, tapi ada pertambahan. Ya. Apakah developer perumahan yang mengarahkan konsumennya kepada akad kredit pada bank yang sekarang termasuk hampir semuanya belum terlepas dari riba, termasuk kepada hadis Rasulullah SAW sebagai saksi, bukan sekedar sebagai saksi, ini adalah jadi agennya riba. Sekali lagi tolong diganti pertanyaannya. Jangan bank, jangan properti. Kalau misalnya kita itu adalah memiliki jasa, misalnya penunjuk arah, guide ya, guide layanan jasa menggait turis misalnya. Kemudian ternyata turisnya minta alamat perusahaan gesek kartu. Apa masih layak bertanya, bolehkah saya memberikan petunjuk arah? Mas, tempat gesek kartu di sini mana? Itu loh Pak, sudut gang. Masih pantas bertanya? Saya yakin tidak layak bertanya. Setelah kita tahu bahwa dosa riba itu lebih buruk dibanding dosa zina. Pertanyaan-pertanyaan seperti tadi itu muncul karena selama ini kita menganggap remeh dosa riba. Apakah kredit itu termasuk perbuatan riba? Jika termasuk perbuatan riba, bagaimana kita menyikapi barang yang kita miliki yang berasal dari kredit? Tadi sudah dijelaskan bahwa kredit kalau menggunakan kredit langsung ya, beli dari pemilik, cicilannya kepada pemilik, maka itu bukan riba. Asalkan tidak ada denda keterlambatan. Tapi kalau kreditnya sudah melibatkan pihak ketiga, finance,
atau perbankan atau penyandang dana, maka sudah bisa dipastikan riba. Kalau sudah terlanjur beli bagaimana? Kalau sudah terlanjur beli ya segera bertobat kepada Allah, menyesal, bertekad untuk tidak mengulang dan beristighfar. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa antum. Wallahu taala alam. Bagaimana hukumnya jika kita diwajibkan ikut sejenis asuransi kesehatan di tempat kita kerja? Kalau perusahaan yang mendaftarkan, maka itu tanggung jawab perusahaan, dosa dia. Sedangkan kita sebagai karyawan, kita mendapatkan layanan, hak sebagai karyawan untuk mendapatkan layanan apa? Kesehatan. Adapun dosanya itu sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan. Bagaimana kalau kita atau istri kita sakit, hamil, terus biaya berobat atau bersalin sangat mahal, sedangkan biaya uang kita tidak cukup untuk membayar, dan upaya satu-satunya yang tersisa hanya memakai fasilitas sejenis asuransi kesehatan tadi dan dalam kondisi darurat. Inilah mindset orang yang ingin menderita, paling menderita di dunia. Memang manusia itu punya hobi ingin menjadi orang paling menderita. Karena itu paling enak kalau curhat tentang derita. Mending antum cuman gitu, saya lebih menderita. Saya bilang, lo mending tapi saya lebih menderita lagi. Itu pola pikir orang yang ingin menderita, paling menderita di dunia. Itu pola pikir orang yang lemah iman, pesimis, selalu menggambarkan yang negatif. Bagaimana nanti kalau saya sakit, tidak punya uang, tidak boleh pakai asuransi, mati saya. Ya mati saja, tidak apa-apa. Memang siapa yang menghalangi? Tidak ada yang bisa menghalangi. Kalau dibalik pertanyaannya, bagaimana perasaan Anda kalau ternyata Anda sakit, Anda punya uang melimpah? Kenapa kita itu tidak mau membayangkan yang positif? Selalu yang terbayang itu negatif, negative thinking, suudzon kepada Allah. Ya kalau tidak boleh asuransi, nanti kalau saya sakit, tidak punya uang, itu namanya suudzon kepada Allah. Suatu hari saya ditanya ketika saya di Lombok menyampaikan tema yang serupa tentang riba KPR. Ada yang bertanya, Ustaz, kalau KPR tidak boleh, saya ini karyawan, gaji saya hanya 3 juta. Kalau tidak pakai KPR, kapan saya bisa punya rumah? Saya bilang ila yaumil qiyamah tidak punya. Sampai hari kiamat antum akan punya. Kenapa? Antum sudah tidak percaya. Antum mengira bahwa rezeki antum hanya 3 juta tiap bulan. Padahal Allah kuasa memberi antum rezeki sebulan 100 juta, 200 juta atau lebih. Kenapa selalu negatif? Hari ini itu tidak selalu sama dengan hari esok. Karena terbukti hari ini ternyata tidak sama dengan hari kemarin. Kenapa kita selalu merasa bahwa hari esok itu selalu lebih suram? Karena itu ada generasi madesu, masa depan suram. Itulah orang-orang yang telah terbelenggu dengan pola riba, membayangkan besok itu lebih susah dibanding hari ini. Karena itu ketika saya bilang sampai hari kiamat Anda tidak akan pernah bisa beli rumah sendiri, karena Anda tidak percaya. Tapi kalau Anda percaya, Anda bisa. Bukan hanya 3 juta, 1 juta pun gaji Anda bisa. Kenapa? Walau gaji Anda 1 juta, tapi Anda dapat istri yang kaya raya, dibelikan oleh istri. Kenapa pesimis? Atau barangkali Anda punya teman yang dermawan, ngasih rumah tanpa harus bayar. Minimal punya juragan kaya raya, rumahnya banyak, Anda dijadikan satpamnya, menghuni rumah tanpa harus membeli. Buat apa antum beli? Sudah ada rumah mewah, antum sepanjang hari di situ nunggu antum dan anak istri antum di situ. Kenapa mesti harus beli? Itu kan kita memperluas mindset, pola pikir ya. Dan akan lebih mudah kalau ternyata besok antum resign dari tempat kerja, berwirausaha sukses, jadi juragan dan punya miliaran, mau beli rumah berapapun bisa. Akhirnya dia bilang, oh iya. Setelah 1 tahun dia kirim pesan, alhamdulillah Ustadz, saya sudah bisa beli rumah tunai, dan walau second saya sudah beli mobil.
Ketika ditanya, dia betul-betul resign. Seperti saya katakan, besok Anda resign dan kerja dan sukses. Dalam 1 tahun dia bisa beli rumah dan kendaraan walaupun kendaraannya janda. Jadi sudah punya. Nah, kita harus merubah mindset kita. Pola pikir kita ini rubah. Karena Allah telah berjanji. Ana inda husni dhanni abdi bi falyadhunna bi ma sya'a. Aku itu akan senantiasa mengikuti atau senantiasa mengabulkan husnudzon, praduga baik hambaku. Karena itu terserah hambaku mau berpraduga apa tentang diriku. Kalau berbayar rezeki saya cuma 3 juta, ya sampai ila kiamul kiamah cuma 3 juta. Wong dari pertama antum bilang cuma 3 juta. Tapi kalau antum yakin Allah itu ghani, kaya raya Ustadz, walau sekarang 3 juta yang miskin itu saya bukan Allah. Kalau saya minta kepada Allah, Allah itu maha kaya dan Allah itu maha dermawan. Allah akan beri berapapun saya minta. Husnudzon, Allah akan kabulkan. Namun demikian masih banyak dari antum saya yakin, apa iya Ustadz? Wong saya itu sudah doa jungkir balik, minta kaya ndak kaya-kaya. Antum tahu rahasianya kenapa seperti itu? Karena antum menguji Allah. Saya coba berdoa, dikabulkan apa enggak ya? Itu salahnya. Berdoa mau nguji Allah, padahal yang menguji itu harusnya siapa? Allah. Allah itu yang menguji kalian. Bukan jangan nguji, bukan antum yang nguji Allah. Saya coba, kata Ustadz, kalau berdoa dikabulkan bisa berapapun minta. Saya coba, bener enggak ya? Padahal Allah sudah berjanji, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada hambaku yang bertanya, di manakah aku? Kata Allah, aku itu dekat. Apa bukti kedekatan Allah? Fal yastajibu li wal yu'minu bila alahum yarsyudun. Ujibu da'watad da'i. Aku itu senantiasa mengabulkan doanya orang yang berdoa. Karena itu agar dikabulkan doanya, penuhilah seruan Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'an fal yastajibu li. Hendaknya mereka itu memenuhi seruanku. Wal yu'minu bi, yakin pada aku. Niscaya mereka itu akan mendapatkan petunjuk. Yarsyudun. Masalahnya kita itu coba-coba dalam doa. Apa iya. Umar bin Khattab memberikan contoh etika dalam berdoa. Inilah ahmilu hamal ijabah. Aku tuh tidak pernah mikir dikabulkan atau tidak. Walakin ahmilu hamad doa, yang saya pikir kapan dan bagaimana saya berdoa dengan benar. Karena aku yakin kalau aku berdoa pasti ijabah itu selalu ada. Dikabulkan pasti. Kalau aku bisa berdoa dengan benar, pasti dikabulkan. Karena itu berpikirlah, tidak usah berpikir gimana dikabulkannya, dari mana, seperti apa. Pikirlah bagaimana berdoa dengan benar. Kalau antum sudah bisa berdoa dengan benar, percayalah akan segera dikabulkan. Wallahu taala a'lam. Ustaz Faisal sudah mengatakan waktu sholat sudah sesaat lagi. Karena itu saya akhiri dengan subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga tidak lagi ada yang menguji Allah, ya. Saya coba tapi betul-betul yakin, wal yu'minu bi, yakin berdoa, tinggalkan riba. Percayalah Allah akan berikan jalan keluar. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah beri jalan keluar dan diberi rezeki dari jalur yang tidak diduga-duga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.